kendala teknis tadi. Langsung saja ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah ada 24 partisipan yang bergabung pada kelas sesi ketiga hari ini. Mudah-mudahan yang 24 ini bisa bertahan sampai sesi akhir ya, karena sayang sekali nanti kalau terputus di tengah gitu ya, karena materi hari ini kita insya Allah sangat keren sekali. Diawali dengan mukaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya di sesi kelas ketiga yang sebelumnya kita sudah melewati sesi pertama dengan materi self love ya. Kemudian yang kedua kita lanjut ke materi tentang bagaimana kemudian kita mengobati diri kita, mengobati setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita ini dengan Al-Qur'an. Kemudian hari ini di sesi ketiga bersama pemateri yang juga luar biasa, nantinya kita akan membahas tentang talent mapping. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada hari ini, kita mulai dulu untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Arif. Kepada Saudara Ahmad Arif, dipersilakan. Oke, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يقولون إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون صدق الله Terima kasih pada Saudara Arif. Semoga sebagai pemula acara kita hari ini tadi ya, mendengarkan ayat suci Al-Quran, Allah ridhoi ya untuk sesi kajian kita hari ini. Baik teman-teman semuanya, kalau di kajian sesi sebelumnya ya, itu bersama saya dan juga Ukti Adel ya waktu itu moderator. Tapi untuk di acara hari ini karena memang sesi ini lebih spesial ya, kita akan dipandu oleh moderator yang insya Allah nanti ini yang akan membawa diskusi kita hari ini oleh Bapak Eka Bobi Febrianto, SP MSI, dosen Institut Teknologi Sawit Indonesia Medan. Mungkin langsung saja ya, untuk seluruh forumnya saya serahkan kepada Pak Bobi. Kepada Pak Bobi dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dewi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat One Track yang luar biasa, Insya Allah kita bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sarafil amir mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini tepat pada Ramadan ke-20. Allah masih memberikan kita kesehatan, keluangan waktu dan kesempatan untuk hadir bersama sahabat-sahabat yang luar biasa nih, salah satu community yang dibentuk oleh sahabat-sahabat teman-teman Kak Dewi, One Track ya. Ini informasinya yang saya tangkap adalah ini sudah kajian yang kesekian pekannya ya Kak ya, Dewi ya. Ya.
Ya, mudah-mudahan ini membawa Benar, Pak, berkah. benar, Pak. Iya, keren banget. Bagian dari wasilah atau perantara kita untuk bagaimana bisa mengisi kafaah atau pemahaman kita terkait dengan bagaimana nuansa Ramadan, aktivitas Ramadan, kemudian mengisi waktu-waktu kita untuk senantiasa bermanfaat. Terlebih lagi ini di waktu-waktu ba'da subuh, ya kan? Tantangan yang sangat luar biasa. Biasanya mata kita terkantuk-kantuk, ya kan? Mau ngaji pun kadang tantangannya luar biasa juga. Tapi hadirnya sahabat One Track di tengah-tengah kita, kemudian juga datangnya juga narasumber-narasumber hebat yang diberikan oleh sahabat-sahabat One Track ini memberikan satu sebuah oase kehidupan ya di tengah gurun padang pasir, di saat orang sedang kehausan, butuh energi baru, butuh semangat baru, kemudian juga butuh pengetahuan baru dan wawasan baru. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang bahagia ini. Salam dan salam juga senantiasa kita hadiahkan kehadirat Rasulullah SAW, dan semoga di yaumil akhir kita dapat bersanding dengan beliau, kemudian juga dapat meneruskan bagaimana risalah dakwah ini hingga akhir hayat kita. Baik, sahabat One Track yang luar biasa, Insya Allah. Kajian kita di Ba'da Subuh yang tepat di Ramadan ke-20, ini kita sudah masuk pintu gerbang babak episode Ramadan yang kedua ya. Kalau yang pertama penuh rahmat, yang kedua eh, maghfirah, dan ini insya Allah masuk pada nanti malam, tepat malam 21 nih. Kita para pemburu malam Lailatul Qadar ya, bagaimana itqum minan nar, terbebasnya dari api neraka, kemudian memaafkan semua kesalahan kita, itu kita buru sama-sama. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber yang luar biasa. Ini nama sahabat ya, nama panggilan beliau adalah Bang Yudi nih, luar biasa ini. Ini Masya Allah, Bang Yudi. Assalamualaikum Bang Yudi. Apa kabar Bang Yudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bobi. Ya, Masya Allah. Ternyata dimensi ruang dan waktu itu kita luar biasa kita temukan lagi ya Bang ya. Insya Teringat Allah. dulu. Teringat itu ketika saya masih di kuliah di Pertanian USU, Bang. 2006 masuk, kemudian Abang hadir untuk memberikan apa ya, motivasi kepada kami semua anak-anak baru ya kan. 2008 juga ketika kami jadi panitia juga Bang Yudi setia selalu untuk bagaimana memberikan motivasi juga kepada kita semua. Dan Masya Allah ternyata saya teringat itu ketika di Bogor, Bang. Oh, Masya Allah. Iya, di tahun 2013 ya kalau nggak salah ya. Ketika itu kita ada kajian bersama di Masjid Al-Ghifari ya, di Masjid Betul. Al-Ghifari kampus IPB Bogor. Nah, kita ketemu silaturahim ya kan. Dan hari ini juga ternyata Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berinteraksi ya, komunikasi. Saya kangen dengan motivasi, Insya suntikan Allah. rohani, suntikan semangat ya kan. Dulu achievement motivation training yang Abang selalu berikan kepada kita semua ini membawa keberkahan kepada kita semua. Dan hari ini ternyata sahabat One Track, nah sumber kita yang kalau saya lihat dari wajah beliau itu nggak pernah berubah, selalu muda terus ya kan Bang, Masya Allah. dan semangatnya juga muda terus. Baik sahabat One Track yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya pada pagi hari ini untuk bisa membacakan biodata singkat beliau. Nama beliau Wahyudi MM. Ini langsung saja nih kontak WA ya. Dulu kami ketika masih status menyandang sebagai mahasiswa di S1 Pertanian USU, ya, kami sering mengundang beliau ini untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, terutama juga pada kami yang sedang semangat-semangat untuk menggerakkan organisasi. Nomor kontaknya 0852 7075 5747. Instagram silakan di-follow ya. Sahabat-sahabat One Track generasi now ya, generasi zaman milenial masuk generasi Z, @wahyudi_Bang Yudi. Ini panggilan sahabat ya, Bang Yudi, email bangyudimedan@gmail.com. Nah, luar biasa juga sahabat One Track, beliau sudah menerbitkan buku super teaching ya, trik dan tips menjadi guru yang mampu meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian ada juga grid 17 langkah meraih sukses lebih cepat. Masya Allah, luar biasa ini.
Kemudian beliau lahir di Medan 2 Mei 1984, ya masih muda ya Bang ya. Kemudian menikah dan dikaruniai 4 anak, Masya Allah. Yang cakep-cakepnya kan anak-anaknya cewek atau cowok nih Bang? 3 cowok, 1 cewek, Bang Bob. Masya Allah, 3 Insya cowok, Allah 1 cewek. mungkin 2-3 bulan lagi menunggu kelahiran yang kelima. Alhamdulillah, luar biasa. Nih lengkap nih kehidupan Bang Yudi nih. Mohon Dan doa. amin. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya Bang, sahabat kontrak sekalian. Mudah-mudahan kelahiran lancar untuk Amin, dari amin. buah hati Bang Wahyudi yang kelima. Ini sejak tahun 2010 sampai 2022 telah mengisi pelatihan lebih dari 200.000 audiens, lebih dari 1.000 jam di ratusan tempat seperti di kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional, lembaga kemanusiaan, perguruan tinggi negeri dan swasta, dinas pendidikan, rumah sakit daerah dan swasta, SD, SMP, SMA, dan swasta di Indonesia. Pendidikan, ini luar biasa nih, di SD Negeri Medan ya Bang ya. Ya, Kemudian di SMP YP Kebangsaan Medan juga, SMA Negeri 6 Medan. Masya Allah. Kemudian D3 Ilmu Komputer USU Medan, S1 Pendidikan Agama Islam IAIA Jakarta. Nih melalang buana juga Bang Yudi ini, S2 Manajemen SDM UIK Ibnu Khaldun ya Bang ya, yap. di Bogor. Kemudian Certified Hipnoterapi IBH Indonesia, Certified NLP Practitioner, NF NLP Florida USA. Masya Allah, ini luar biasa nih pengalaman bekerja dari SMA swasta An-Nizam Medan sebagai guru tata usaha kepala laboratorium, kemudian SMA Negeri 6 sebagai guru, kemudian di PT Apko Sugesti Motivatindo Bogor, dan sampai sekarang aktif sebagai trainer. Ini menarik Bang, ketika saya update status tentang aktivitas ini, ada salah satu rekan kerja saya sebagai dosen juga, beliau home base-nya di ITSI, kemudian sebagai dosen ilmu komputer, merespon beliau, Pak, ini kayaknya guru saya ketika di SMA. Iya, ternyata gurunya Bang Yudi juga ada mendaftar di sini Oh gitu. iya Allah. Dan luar biasa nih amal jariah Bang Yudi ya. Ya Allah. Dan hari ini aktif sebagai Direktur Pendidikan di Yayasan Askia Internasional. Masya Allah, biasa. Baik, Bang Yudi, nih udah nggak sabar ini rasanya sahabat-sahabat One Track yang hadir pada pagi hari ini untuk dapat apa ya, motivasi nih luar biasa nih. Terlebih lagi materi kita yang dahsyat ya terkait dengan bagaimana membaca bakat yang ada dalam diri kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan bekal dasar yang dimiliki oleh setiap insannya yang diciptakan. Ada sebuah pepatah mengatakan, asahlah kapak pada sisi yang tajamnya, jangan diasah pada sisi yang tumpulnya. Karena apa? Sama sekali membuang energi yang luar biasa, terkuras habis, tapi dampaknya tidak terasa. Ini dahsyat ini. Di dalam surah Al-Isra ayat 84 ini dikatakan, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan syakilah atau pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kemudian di surah Ar-Rum ayat 30 katakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik sahabat One Track yang luar biasa, yang dirundukan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ternyata kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, kemudian keterbatasan persahabatan, kemudian juga keterbatasan kemampuan. Ternyata kita dituntut oleh Allah bagaimana senantiasa mengasah dari keterbatasan itu menjadi potensi yang sangat besar. Sehingga apa? Kesuksesan demi kesuksesan kita bisa raih dan kita bisa syukuri dan nikmatin atas nikmat yang Allah berikan berupa potensi yang ada dalam diri kita. Baik sahabat sekalian, sahabat One Track, saya rasa pasti juga para sahabat yang hadir pada hari ini yang Allah rahmati,
juga tidak sabar lagi untuk menantikan motivasi dari Bang Yudi. Itu ya Bang Yudi ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Sahabat One Track, langsung saja kita persilahkan kepada Bang Yudi untuk memaparkan bagaimana kita memahami diri kita, kemudian juga bagaimana kita juga bisa mengasah potensi dalam diri kita. Baik, kepada Bang Yudi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Bobi. Alhamdulillah, pertemuan yang penuh berkah ini saya sebenarnya sudah lama menolak ya pelatihan-pelatihan karena memang fokus saya di pendidikan untuk pengembangan SMA 19 Askia itu cukup luar biasa. Bahkan saya sering juga pulang sampai maghrib atau kadang lewat karena memang untuk melakukan sesuatu itu kita harus sungguh-sungguh. Banyak sekali PR yang harus kita lakukan membuat sebuah pendidikan jauh lebih baik seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. SMA Sambas Askia sendiri menurut saya masih banyak yang harus dibenahi lagi, ya, karena memang pendidikan itu harus berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini panitia beruntung saya terima karena isi-isinya adalah orang-orang yang punya komitmen ya. Saya nggak penting sih peserta itu sampai ratusan ribuan, nggak penting. Tapi bagi saya adalah orang-orang yang komitmen di dalam dakwah, komitmen dalam pendidikan ya. Ini yang saya perlu bantu karena memang saya juga dulu termasuk orang-orang yang berada di jalan yang tersesat. Dan saya bersyukur sekali ada seorang guru saya, seorang murabbi yang mengarahkan pada jalan benar. Jadi saya harus membayar itu semua dengan membimbing teman-teman, adik-adik. Jadi waktu itu memang di SMA ya. Sehingga saya senang nih di dunia SMA yang sedang kehilangan arah, ya, termasuk juga yang mahasiswa yang sedang bingung menentukan arah. Ya, ingat ya SMA itu kehilangan arah. SMA mahasiswa itu sedang bingung menentukan arah, sehingga saya ingin membantu karena saya dibimbing dengan murabbi saya untuk menentukan arah ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semuanya ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ya kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu penting, pintar itu penting, cerdas itu penting, tapi jauh lebih penting lagi ketika kita mendapatkan hikmah. Kalau pintar itu dengan belajar, kalau cerdas itu dengan bersosialisasi, ya praktek langsung. Kalau jenius itu kita fokus pada satu bidang tertentu, tapi hikmah itu cuma Allah yang ngasih. Ya, kenapa cuma Allah yang ngasih? Karena ilmu ini itu diberikan kepada orang yang hanya bersyukur. Kita bisa lihat di surah Luqman ya, ayat 12 atau ayat 13. Itu kalau walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan kepada Luqman, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu kan keistimewaan yang luar biasa gitu kan. Beliau juga berasal dari benua Afrika yang hari ini itu dikerdilkan gitu ya. Karena orang-orangnya kulitnya berwarna ya, kemudian rambutnya keriting dan sebagainya. Tapi ternyata Allah memuliakannya di dalam Al-Quran. Lalu kemudian banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada Luqman, sehingga Luqman itu bisa membantu atas izin Allah permasalahan-permasalahan umat pada saat itu. Ini luar biasa, orang bertanya pada Luqman, Luqman bisa memberikan jawaban. Itu kenapa? Karena ada hikmah. Dan hikmah itu hanya didapatkan bagi orang yang sudah belajar, orang yang mempraktekkannya, orang yang fokus pada bidangnya, lalu dia bersyukur atas pemberian Allah itu. Anishkurlillah, banyak bersyukur gitu ya, sehingga akhirnya dia bisa menyelesaikan banyak permasalahan orang lain. Kalau permasalahannya dirinya sendiri sudah selesai, dia bisa bantu orang lain. Nah, hari ini itu yang belum ada. Ya, karena memang guru-guru kita sedikit sekali menjelaskan tentang ini, bahwa kuliah aja nggak cukup gitu loh. Bahwa kita ikut kita harus nambah seminar atau kursus ya, magang,
Tapi juga yang harus paling penting kita garis bawahi adalah bersyukur atas semua yang kita berikan. Kalaupun teman-teman itu semuanya sudah selesai kuliah, kita belum, udah syukurin aja dulu, nanti itu cepat selesainya, gitu ya. Kalau kawan itu orangnya kaya, ya, kemudian kita harus bekerja, udah syukurin aja, nanti selesai juga itu semuanya. Dan saya selalu sampaikan kepada adik-adik saya waktu saya masih mahasiswa, ngisi anak SMA atau SMP, atau ketika saya kerja ngisi adik-adik di mahasiswa, saya katakan semangat aja. Dan pada saat itu memang saya tidak memiliki apa-apa kecuali ilmu yang Allah titipkan kepada saya, motivasi kuat kepada saya untuk diberikan ke teman-teman. Dan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa melanjutkan pendidikan, kemudian saya bisa tinggal di Bogor. Itu bukan dari apa ya, dari harta warisannya orang tua, enggak. Allah yang nitipkan, gitu. Banyak cara. Jadi teman-teman percayalah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Kalau teman-teman itu bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, bisa melanjutkan beasiswa, melanjutkan S2, apakah dengan uang mandiri atau kemudian beasiswa, bahkan S3 dan seterusnya, percaya aja. Gitu ya. Kalau yang masih di kampung di Medan aja atau di kampung halamannya pengen ke Jawa, udah pergi berangkat aja Bismillah ya, tapi siapkan semuanya. Dan hari ini insya Allah kita akan sama-sama meningkatkan potensi kita karena memang tema kita di situ ya. Nah, saya memulainya dari sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Ini termasuk juga saya masukin ayat ini ke dalam buku saya The Great 17 tersebut. Karena di usia 17 tahun itu saya merasakan banyak sekali gejolak-gejolak ya. Karena lagi muncul emosi, ingin dihargai, tapi kemudian tidak ada yang menghargai. Potensi kita sangat besar, tapi kita bingung ini potensinya mau dibuat seperti apa dan sebagainya. Kebingungan-kebingungan itulah yang membuat saya semangat bikin buku karena banyak orang ingin konsultasi tapi saya nggak punya banyak waktu, saya buat buku, mudah-mudahan itu bisa memotivasi. Dan ini memang sudah disampaikan oleh murabi saya waktu itu. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu bilang sama malaikat gitu loh, bukan sembarangan, bukan kepada manusia, bukan kepada nabi dan rasul. Allah bilangnya ke malaikat, makhluk yang apa namanya, dia patuh pada Allah, makhluk yang istimewa yang nggak pernah bermaksiat ya, dia patuh sepatunya pada Allah ya, sunallah ya, nggak pernah mau melanggar perintah Allah, tapi ini istimewa, Allah malah ngomong ke mereka ya, Allah ngomong ke mereka, berarti kan sebenarnya makhluk ini jauh lebih baik daripada malaikat. Itu luar biasa bagi saya. Ya Allah, begitu ya. Kita aja merasa enak ya jadi malaikat ya, nggak pernah berbuat dosa gitu ya. Tapi kenapa kemudian Allah milih kita jauh lebih baik daripada malaikat? Ini ada hal yang tersembunyi dan nanti kita akan lihat lagi di sini kenapa Allah menyembunyikannya. Ya. Kemudian wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha ya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi tapi protes itu wajar, ya. Protes itu wajar. Nah, disinilah saya kemudian ketika ada murid, kemudian adik kelas gitu ya, yang dia memproteskan sesuatu dari bahasan saya terima. Kenapa? Malaikat aja protes ke Allah, Allah terima. Emang siapalah malaikat itu dibandingkan dengan Allah? Tapi inilah kita sebagai seorang murabbi, murabbiyah, guru gitu ya, kakak kelas, senior dan sebagainya, kita harus siap terima kritikan-kritikan itu. Karena itu salah satu potensi yang diberikan Allah untuk menjadi seorang pemimpin, khalifatul fil ard. Ya, dan Allah itu luar biasa bilangnya itu kepada malaikat ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu bukan tataran pemimpin di sebuah perusahaan atau ketua LDK atau rektor. Bukan Kepling, presiden, bukan. Itu bukan khalifah itu. Itu pemimpin. Khalifah ini jauh di atasnya pemimpin. Ini harus difahami dulu gitu ya. Saya nggak sepakat kalau khalifah itu disetarakan dengan pemimpin. Karena pemimpin itu belum tentu dia jadi pemimpin, rakyatnya jadi lebih baik, mahasiswanya jauh lebih baik, atau masyarakatnya jadi lebih baik. Belum tentu. Ya kita udah lihat berapa banyak pemimpin di muka bumi ini belum bisa, ya kecuali kita pernah dengar itu Khalifah Harun Rashid yang seorang khalifah dalam 2 tahun bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu baru khalifah gitu loh. Dan kita bisa lihat bagaimana para sahabat ya sampai kemudian generasi terakhir itu khalifah ya, pemimpin muka bumi ini yang dia harus memikirkan bagaimana umat ini jadi lebih baik. Nah, itu khalifah.
Kalau cuma jadi pemimpin, nggak terserah mau umat masyarakatnya baik atau enggak, itu sekedar seorang pemimpin dan itu levelnya di bawah, sementara khalifah itu di atas. Dan Allah bilang kalau kita ini khalifah, gitu ya. Jadi teman-teman percayalah kalau kita ini bisa membuat diri kita lebih baik dan orang lain lebih baik. Jadi jangan pesimis terhadap apa yang kita alamin hari ini. Mungkin kita sedang nge-freeze gitu ya, sedang malas mager, tapi kita adalah calon kita ini sebenarnya khalifah, bukan lagi calon sebenarnya, khalifah. Tinggal kita bagaimana meningkatkan potensi kita itu. Ya, oke, baik. Mohon maaf. Oke, dijawab dulu. Ini mungkin ini. Nah, teman-teman sekalian, malaikat itu kemudian protes sama Allah, ya. Kenapa ya Allah? Kami sudah ngelihat makhluk sebelumnya itu di muka bumi. Bumi itu sudah ditakan oleh Allah, kan? Berarti ada makhluk sebelumnya yang sudah menempati bumi dan mereka melakukan pertumpahan darah. Siapa itu? Itu jin. Ya, jadi kalau ada buku yang saya dengar dan beberapa ustadz mengatakan bahwa sebelum manusia menempati bumi itu jin dulu. Ya, karena memang jin sudah diciptakan sebelum manusia. Nah, kemudian mereka itu melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Nah, kemudian malaikat itu agak ini ya, wajar ya, bukan menyombongkan diri, enggak. Dia mau menunjukkan kelebihannya dan dia menunjukkan bahwa aku ini udah berjasa. Apa kata para malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kami ini udah senantiasa bertasbih padamu ya Allah. Kami ini sering beribadah, kami ini mentaati perintahmu, kami sucikan Engkau ya Allah, kami puji Engkau ya Allah. Masa bukan kami, gitu lah ya. Jadi wajar nanti kalau kita berumah tangga punya anak yang kayak gitu, itu hal yang fitrah sekali, hal yang wajar sekali ya. Malaikat aja buat kayak gitu, apalagi anak kita yang manusia. Kemudian kalau kita jadi kepala asrama, kita jadi guru gitu ya, atau jadi wali asrama dan sebagainya, ada yang protes kayak gitu tuh, anak-anak SD, SMP, SMA gitu yang protes kayak gitu, nggak apa-apa, terima aja. Kami kan udah lakukan yang terbaik. Nah, cuma jawaban Allah itu Masya Allah luar biasa, ya kan? Apa kata Allah? Qala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya malaikat itu punya keterbatasan juga. Ya, manusia punya keterbatasan. Ini ingat, karena ketika kita tahu kalau kita ini terbatas, maka kita ini lemah, kita ini hanya berharap pada yang kuat, maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan muncul kesombongan. Malaikat aja yang begitu, ya Allah arahkan dengan cara aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini bagi saya, ya, ayat terakhir ini, inni a'lamu ma la ta'lamun, ini bagi saya ini luar biasa banget, ini pencerahan. Saya dulu menghabiskan banyak waktu ketika saya SMA itu ya memang nggak ada arahan ya, kelas 10 11 itu saya belum ada pembinaan itu waktu itu di kelas 12 dan itu membuat saya memang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, ikutin organisasi, ikutin band gitu ya, kesana kemari ikutin festival musik, lomba dan sebagainya, itu habis waktu saya, hal yang tidak bermanfaat gitu. Dan kemudian akhirnya Allah menyampaikan pada kita, kita ini ada sesuatu yang dirahasiakan, ya, dan ini harus kita cari. Nah, inilah ayat yang membuat saya jadinya yakin Allah tuh memberikan potensi besar. Jadi kalau teman-teman merasa aku apalah bukan orang kaya, enggak. Potensi itu bukan karena kamu kaya atau tidak, bukan, enggak ada hubungannya. Apalah aku ini dari genetik yang biasa saja gitu. Enggak ada hubungannya. Anda itu orang Eropa, Anda orang Afrika, Anda orang Asia, nggak ada hubungannya dengan potensi. Sekali lagi, harta bukan menjadi penyebab kita lebih baik, ya. Kemudian genetik juga bukan membuat kita jauh lebih baik atau ras dan sebagainya, sehingga kita tidak merasa tidak menjadi orang yang rasis gitu ya. Kemudian karena ilmu, nah ini yang penting. Jadi karena memang kita harus kembali kepada Al-Quran, ya Allah kasih ilmu, coba cari. Karena sesuatu yang kita ketahui harus kita ketahui dan diketahui dengan ilmu. Nah ini alhamdulillah teman-teman, saya senang sekali ada program seperti ini ya. Saya insya Allah membantu ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya lewatin. Nanti di ayat 31, 32, 33 ya kita akhirnya menemukan ternyata kehebatan manusia itu ada di akalnya. Ya, ketika Allah katakan pada malaikat, coba deh kalian sebutin satu persatu. Ya, Adam diciptakan, Adam juga sama dikasih ilmu sama Allah. Malaikat dikasih ilmu, Adam dikasih ilmu, tapi kemudian ketika Allah kasih tes,
ujian kepada malaikat, malaikat nggak bisa ngulangin lagi apa yang sudah Allah berikan. Kenapa? Karena memang malaikat tidak diberikan satu potensi luar biasa, yaitu akal. Sementara Nabi Adam itu dikasih tahu sama Allah, dan Allah nggak ngetes Nabi Adam itu dengan cara, Dam, coba sebutin tadi apa yang telah saya sebutkan kepada kamu. Enggak, itu soalnya paling rendah. Tapi soal yang Allah berikan apa? Host, high order thinking skill gitu ya, host gitu ya. Jadi Allah katakan, hai Adam, coba beritahukan ke mereka, ya presentasi ke mereka. Jadi kalau kita disuruh presentasi, itu potensi kita. Jadi jangan kemudian kita, aduh ya Allah, aduh presentasi pula di depan dosen gitu ya. Kita nggak usah cemas, khawatir, karena kita udah punya potensi presentasi itu. Ya, jadi kalau misalnya kita sidang, tenang aja, biasa aja. Toh memang kita, Nabi Adam itu sendiri sudah dimulai dengan persidangan. Jadi santai aja ya, nggak usah kemudian kita merendahkan diri kita karena kita punya potensi presentasi. Ya Adam, beritahu kepada malaikat-malaikat itu apa yang sudah kuberitahu kepada kamu. Ya, dan kemudian Nabi Adam presentasi gitu ya, tentunya tidak pakai PowerPoint gitu ya, cuma menyampaikan, lalu kemudian akhirnya takjub tuh, malaikat takjub, wah kok bisa gini ya, karena memang potensi manusia yang terbesar yang Allah berikan itu adalah akal. Lalu akal itu bisa menyimpan semua informasi ya di otaknya, ya di saraf-sarafnya. Nanti kita akan bahas potensi itu sehingga nanti kita akan kembangkan lagi. Jadi udah bisa disimpan. Nah, sayangnya memori yang ada di otak kita itu hampir semuanya kita simpan ya. Dan sayangnya juga kita itu malah menyimpan hal-hal yang buruk, menyimpan kenangan buruk ya. Kenangan waktu kita kecil menderita diingat-ingat buat apa gitu ya. Mungkin kita dulu waktu SMP, SMA-nya punya memori yang tidak baik, kita kenang-kenang juga. Buat apa gitu. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana manajemen memori ya, tapi itu lain waktu insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, lihat potensi besar kita dari yang Allah berikan pada kita akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Dan potensi ini yang membuat kita bisa menjadi seorang khalifah. Jadi kalau cuma bermimpi presiden itu kecil sebenarnya. Kalau bermimpi pengen jadi sekjen PBB kecil sebenarnya. Jadi yang lebih baik apa? Menjadi khalifah. Ya, dan ini cita-cita kita bersama. Kalaupun kita nggak di eranya, insya Allah akan ada era terakhir sebelum kiamat, yaitu era kekhalifahan, dan kita harus mewujudkannya insya Allah. Nah, nih, baik kita lanjut ya, misteri otak manusia. Karena akal itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terlihat, ya. Seperti akal itu kalau di handphone kita itu Android ya atau iOS. Android terlihat enggak ya? Ya, secara physically dia cuma layar saja, tapi dia nggak nampak secara ini hardware. Beda kalau misalnya memori RAM gitu ya, ROM, prosesor, itu kalau kita buka gadget kita itu kelihatan. Tapi kalau handphone atau gadget kita buka, softwarenya nggak kelihatan. Karena memang dia di dalam sistem. Jadi kalau kita ibaratkan gadget, ya akal itu adalah software sistem operasinya, ya kalau yang Android gitu ya atau yang iOS. Nah kemudian hardware-nya apa gitu ya? Hardware kalau di gadget itu tadi prosesor, RAM dan memori dan sebagainya. Hardware-nya manusia itu adalah otak. Dan ternyata otak manusia ini ukurannya sama, mau dia Albert Einstein gitu ya, mau kemudian dia para ulama, kemudian anak kecil ya, ukurannya sebenarnya sama. Jadi kalau kecil ya dibandingkan anak kecil itu sama ya di usia mereka. Dan ini adalah bentuk yang paling presisi, paling proporsional dibandingkan makhluk Allah lainnya. Jadi kalau kita mengatakan, Bang, makin besar otaknya makin pintar. Enggak juga. Buktinya ikan paus otaknya besar, masih pintar manusia gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami, bukan karena ukurannya besar, tapi memang Allah sudah ciptakan dengan ukuran yang proporsional, presisi, dan insya Allah ini sama, potensinya sama, ketika lahir itu sama. Jadi nggak ada istilah dia terlahir pintar, nggak ada. Ya, dia terlahir cerdas, enggak. Itu karena nanti kita akan bahas sama-sama. Bahwasannya apa yang membuat ada orang yang lebih pintar atau biasa saja atau kurang pintar, ini di sini dia kunci rahasianya. Kenapa sih ada orang jago banget main basket? Kenapa sih ada orang jago banget berenang? Saya juga berlatih berenang nggak bisa-bisa bang, tenggelam terus gitu ya. Kenapa sih ada anak di Inggris yang 2 tahun bisa berbahasa Inggris, sementara saya bang sampai mahasiswa nggak pandai-pandai bahasa Inggris? Itu kenapa? Karena memang syaratnya
ya neuronnya yang ada di kepala manusia, di otak manusia, ya otak kita masing-masing dari sini bahwa kita itu punya sama-sama ratusan miliar sih sebenarnya, saking banyaknya ya. Jadi digenepin aja. Kalau di bawah 100 korupsi tambang ya. Nah, itu susah gitu, angkanya ganjil gitu. Enaknya dibuat kata para pakar saraf, udah sepakat aja lah. Dihitung-hitung juga capek. Kita udah puluhan tahun meneliti otak gitu kan, saraf berapa, udah kita sepakati 100 miliar neuron. Nah, 100 miliar neuron ini dahsyat teman-teman. Ini bisa kita lihat ya di gambar ya. Itu ada seperti listrik. Nah, itu ketika kita mikir, ya, ketika kita mengaktifasikan otak kita, mau mikir, mau sedih, ya itu akan apa namanya, memunculkan eh, listrik gitu ya. Nah, ini beda-beda kekuatannya. Ya, kalau kita sedih dia lemah, kalau kita semangat dia makin kuat gitu ya. Nah, kan kalau dia makin semangat, makin kuat, itu bisa menyambungkan neuron-neuron yang terpisah. Ingat awalnya neuron-neuron itu terpisah. Jadi di dalam kandungan lah dia menyatu. Pelan-pelan, lambat. Nanti kita akan lihat tahapan perkembangan neuron itu nyambungnya seperti apa. Tapi saya mau ngasih tahu potensi kita itu punya 100 miliar neuron atau saraf. Ingat ya saraf ya. Jadi kenapa orang Medan bilang nih, orang saraf gitu ya. Padahal kita semua ini orang saraf. Kita nih punya saraf gitu. Cuman beda sambungannya. Nah, ketika kita semakin semangat, listrik ini semakin besar dan itu membuat neuron-neuron lain jadinya semakin kencang. Ya, semakin nempel, dia semakin nempel kuat. Tapi kalau lemes gitu ya, nggak mau bergerak atau sedih aja, itu gini begini aja nggak nyatu. Ibaratnya gini, kalau teman-teman punya koneksi di handphone Anda, itu kenapa bisa ngubungin orang, kenapa bisa searching ya di web browser, karena ada koneksi internetnya. Jadi kabel-kabel yang ada, ini kalau kita bilang kabel, tapi sebenarnya dendrit ya. Ini kabel-kabel ini, setiap neuron itu punya sekitar 21.000 ya dendrit. Jadi ini banyak nih. Nah, dendrit ini sebagai kabel penghubung dengan neuron lain. Ya, maka kalau kita lihat di Medan ini kan berseliweran apa kabel-kabel internet gitu ya kan dari vendor-vendor yang ada. Kalau itu putus, nggak terkoneksi lagi. Nah, ini penting. Jadi sama dengan saraf kita yang memiliki 21.000 ya saraf apa dendrit yang terhubung dengan neuron-neuron lain. Ini coba kita lihat di gambar ini. Tuh lihat kan? Dendritnya ini terhubung nih. Tadinya terpisah. Karena kita mikir, kita misalnya menghafal satu ayat gitu ya. Terus, aduh susah banget. Makin kita merasakan susah, itu energinya makin kuat. Jadi nggak boleh berhenti ketika kita mikirin susah banget sih ngafalnya, terus kita nyerah, itu nggak aktif lagi dia. Jadi aduh susah banget, aku coba lagi, coba lagi, coba lagi. Akhirnya makin lama, makin lengket nih dendrit-dendritnya. Kalau ada orang yang bermain Rubik, awalnya sulit, kemudian dicoba lagi, itu seperti dendritnya ingin menyatu. Nah, karena kita belum belajar ya, kemudian kita terus belajar, selama 1 minggu kita belajar Rubik, akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Nah, jadi punya bakat, punya potensi main Rubik dengan waktu kurang dari 1 menit. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita pengen memiliki bakat yang banyak, potensi yang banyak, ya terus saja pelajarin lagi karena si neuron itu kuncinya, ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Dan ini kita ada ratusan miliar neuron. Nah, luar biasanya teman-teman, satu neuron ini punya kapasitas 700 gigabyte. 700 gigabyte, hampir 1 tera ya. Mungkin kalau laptop kita itu paling besar 512 atau 1 tera lah katakan, ya kan? Laptop harga 5 juta ya. Ini nggak bisa dibuat apa namanya Chromebook, bukan. Satu neuron ini tidak bisa dibandingkan dengan Chromebook karena Chromebook itu lambat. Nah, sementara ini harus dibuat seperti laptop seharga 5 juta. Inilah satu neuron. Kalau 100 miliar neuron, teman-teman sekalian, dikali 5 juta, berarti otak kita ini nilainya itu seharga berapa? Ya, seharga kalau 500.000 triliun. Wow. Ya, karena kan satu neuron tadi 5 juta dikali 100 miliar. Benar nggak hitungan saya? Itu sudah saya hitung tuh 500.000 triliun. Ya, jauh lebih banyak daripada 271 triliun. Oke, ya. Jadi kita harus pede nih. Waduh, bahkan mohon maaf tuh orang terkaya Elon Musk sendiri itu cuma punya sekitar 3.000 triliun kalau nggak salah, ya.
Ya 3.000 triliun tuh orang terkaya di muka bumi. Sementara kita punya potensi seharga 500.000 triliun. Itu harus disadari. Nah, kadang-kadang kenapa sih potensi kita nggak besar? Karena kita belum memaksimalkan potensi otak kita. Nah, jadi kalau kenapa sih Medan agak terlambat nih dengan Jawa misalnya yang orangnya di Jogja ya, di Bogor, di Jakarta itu pengen belajar terus, ya akhirnya peradaban mereka jauh lebih baik gitu ya. Nah, karena Medan memang lebih banyak kulinernya daripada perpustakaannya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, ini saya katakan tadi. Jadi ketika anak baru lahir ya, dia baru lahir sampai usia 5-6 tahun, coba lihat saraf-sarafnya itu nih, neuronnya, itu terhubungnya masih sedikit-sedikit karena dia baru belajar, baru belajar ya. Kemudian dia terus belajar ya, berjalan, berlari, kemudian dia ngerasain tanah, yang ngerasain apa aja dimasukin ke mulut, itu sedang proses belajar gitu loh. Ya anak-anak itu nggak tahu tapi pengen tahunya besar. Jadi dicoba aja rupanya pasir dimakannya pahit dibuangnya gitu kan. Itu fitrahnya begitu. Jadi kita kalau nggak tahu apa-apa cobain aja. Jadi kita tahu oh ternyata belajar bahasa Prancis tuh kayak gini ya agak sulit ya. Oh ternyata lebih enak itu belajar bahasa Arab bisa dan sebagainya. Jadi sesuatu yang nggak kita ketahui itu harusnya semangatnya kayak anak bayi tuh ya. Jadi coba, masalah gagal belakangan gitu ya. Yang penting dicobanya. Nah, kemudian di usia 6 tahun ya, sarafnya sudah semakin banyak terhubung. Lihat nih, rame banget nih ya. Dan kemudian ada penebalan-penebalan. Makanya ada anak yang ya kalau misalnya dia di salah satu negara dia belajar bahasa, ini kemampuan bahasa anak-anak udah makin bagus. Ya, fisik dia. Jadi kalau kita nanti punya anak itu lompat-lompat, biarin. Karena sarafnya itu akan makin terhubung sehingga fisik itu berhubungan dengan fisiknya. Ingat ya, saraf ini itu mengendalikan semua anggota tubuh kita. Jadi semakin dia lompat-lompat, dia bermain dan sebagainya yang membuat rumah jadi berantakan itu bagus karena dia sedang belajar. Tapi kalau rumahnya rapi terus, mamanya bilang asik berantakan aja nggak ada mainan, mama kunci gitu ya. Akhirnya anak nggak belajar apa-apa, sarafnya jadinya sedikit yang terhubung. Nah ini yang terjadi kan di generasi kita kan. Kalau kalau kita buat berantakan rumah diusir, tuh main keluar gitu ya. Di luar nggak ada orang ya kan. Orang kawan-kawannya main HP semua di rumahnya, kasihan. Di masjid lagi sholat, dia bermain. Namanya anak-anak, emang fasenya bermain. Nanti kita belajar parenting lagi. Emang anak-anak itu sukanya bermain. Diusir dari masjid. Akhirnya dia masuk pada kelompok-kelompok ya di warnet. Akhirnya rusak gitu. Jadi teman-teman sekalian, ketika anak-anak itu belajar dengan bermain, bahasa kita apa? Praktek, ya kan? Jadi bermain itu kalau buat anak-anak adalah praktek bagi mahasiswa atau magangnya mahasiswa. Udah biarin aja. Karena ini akan semakin kan rapat nih saraf-sarafnya. Nah, berikutnya coba perhatikan di usia 14 tahun. Kok Bang sarafnya makin dikit gitu ya. Coba perhatikan. Beda kan sama anak 6 tahun dengan 14 tahun? Kenapa nih? Iya, karena memang di usia 14 tahun ini ya para remaja itu sudah mulai ada rasa. Jadi mulai mengenal rasa eh, privacy, marah, jengkel, sedih gitu. Dan itu yang membuat akhirnya dia anak usia 14 tahun ke atas udah mulai malas belajar. Beda dengan usia 6 tahun dia semua dipelajarinya. Makanya makin sedikit. Cuma kita perhatikan ya, lihat ininya dendrit-dendritnya makin tebal ya kan makin tebel kan ini makin tebel ini tebelnya luar biasa nih tebel-tebel semua tapi sedikit tapi tebel-tebel jadi penyebabnya adalah karena memang akhirnya di usia 14 tahun anak-anak sudah mulai memilih ya sudah mulai memilih apa yang aku ingin pelajari dan apa yang tidak ingin ku pelajari beda sama oke insya Allah maaf saya jadi teman-teman sekalian perhatikan, ketika kita sudah masuk fase remaja, itu sudah milih-milih kan, nggak mau semua dipelajari kan, ya. Inilah dia penyebabnya kenapa sarafnya jarang sedikit sekali, tapi di beberapa neuron itu sangat kuat sekali. Jadi dia udah milih, aku udah pengen jadi dokter, dia akan bimbel kedokteran atau masuk sekolah kedokteran. Oh, aku pengen jadi anak SMK apa aja lah SMK gitu ya, udah milih. Makanya ketika kita sudah masuk fase SMA, mahasiswa, ya kita kan sudah menjurus itu. Sehingga sedikit tapi tebal.
Nah ini, tapi kalau kita mau tebelin lagi yang saraf lain bisa. Semakin banyak kita pelajari, lihat para apa ya ulama-ulama terdahulu itu kan belajarnya hafal Quran dulu. Karena ternyata menghafal Quran di usia 5 sampai dengan 7 tahun, itu sarafnya itu kayak gini nih, kayak anak 6 tahun nih. Wah, lagi rapet-rapetnya. Makanya mengapa rapat-rapat? Kita ngapalnya di usia yang udah makin dikit-dikit gitu ya. Makanya lama banget ngapal Qurannya. Nah ini ternyata zaman dahulu itu polanya begitu. Ternyata kalau kita teliti sekarang, kenapa sih menghafal itu di usia 5 tahun udah bisa dimulai gitu ya? Dan para sahabat atau ulama-ulama itu bukan sahabat ya, ulama-ulama itu usia 7 tahun udah pada hafal. Ya, karena dia 3 tahun aja atau 2 tahun. Nah, masuk 5, 6, 7, 2 tahun, 3 tahun sudah hafal Quran, baru mereka belajar fikih. Ya kan, sudah belajar apa hadis dulu ya, Al-Quran, hadis, baru fikih. Baru tuh belajar yang lain, belajar bahasa apa namanya Romawi gitu ya, belajar bahasa Ibrani dan sebagainya sampai mereka kuasai banyak bahasa, belajar astronomi, kemudian belajar sosiologi dan sebagainya. Makanya para ulama-ulama terdahulu pola tahapan belajarnya udah bagus. Ya, jadi jangan menghafalnya di saat SMA atau di mahasiswa ya pasti lama karena tadi struktur otak kita itu berbeda. Jadi benar ya apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Cuman saya memang melihat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia ini harus benar-benar di evaluasi lagi deh gitu ya. Kok kayaknya nggak berbasis saraf. Padahal belajar itu pakai otak, tapi kok kayaknya otak itu nggak dimasukin ke dalam apa namanya salah satu sebab untuk memutuskan kebijakan kurikulum itu bagusnya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini ya, ketika lahir, ketika 1 bulan, tuh lihat neuron-neuronnya makin lama makin banyak, dan ketika dewasa ada penebalan-penebalan. Semakin kita terus belajar, maka akan semakin tebal, semakin fokus pada satu bidang akan semakin tebal. Tapi tadi saraf-sarafnya beda dengan yang usia 6 tahun, ya, karena jalinan-jalinan tersebut. Nah, oke, saya rasa ini dulu kita buat sesi tanya jawab ya, karena saya lebih senang itu biar aktif apalagi jam segini. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab mengenai otak dulu, baru nanti kita bahas ST30. Baik, terima kasih Bang Yudi. Dahsyat, luar biasa ini. Kita pembahasan awal untuk mengetahui potensi dalam diri kita ya. Terkhusus organ yang paling vital di dalam tubuh kita adalah otak. Ada 100 miliar neuron di otak kita. Kemudian tadi dihitung-hitung ada 500.000 triliun dendrit. Mana memiliki potensi yang luar biasa nih, luar biasa nih. Baik, sahabat One Track, sekalian mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dengan pengantar materi kita tentang nanti self development series ya, mengenali diri kita, kemudian juga kita akan mengembangkan potensial dalam diri kita. Baik, sahabat One Track yang ingin didiskusikan dipersilakan. Ya, silakan Bang Zaki Abdullah Najib. Silakan open cam, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bang Yudi. Jadi kan tadi kan membahas tentang saraf neuter. Jadi ada nggak pengaruh-pengaruh eksternal ataupun makanan dari asap rokok misalnya mempengaruhi jumlah ataupun kualitas daripada neutron itu sendiri, Bang? Begitu, Bang Yudi. Oke, baik, terima kasih Bang Zaki. Ini Bang Bobi mau dikumpulin dulu atau langsung dijawab? Mungkin langsung aja kali ya, Bang ya. Iya, baik. Ya, makasih pertanyaannya, Zaki. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan bahwa ketika tadi mendengarkan materi saya, Zaki langsung berpikir saraf-sarafnya sering terhubung, dan ketika saraf itu terhubung, ada satu saraf yang kemudian ada informasi tentang eh, apa namanya penyebab-penyebab. Oh, kayaknya ini perlu ditanya karena udah lengket, akhirnya keluar tuh. Nah, ini penting. Bertanya itu adalah mengaktifkan dendrit-dendrit supaya saling terhubung dengan neuron lain. Jadi teman-teman kalau bertanya itu bagus sekali, itu bagian dari menghubungkan saraf. Jadi penyebab-penyebab saraf terhubung itu bertanya salah satunya. Dan penyebab saraf itu tidak terhubung atau dendritnya makin berkurang gitu ya, tidak terhubung dengan saraf-saraf lain, itu banyak sekali penyebabnya Zaki. Di antaranya pertama adalah emosi. Jadi saya itu pernah membaca sebuah penelitian dari Profesor, sebentar ya, ada apa Mas?
Oke. Ada penelitian dari seorang profesor dari Amerika Serikat ya. Dia menemukan bahwa ketika seorang anak itu dimarahin, dia cek di EEG-nya, elektroencephalograph, sebuah alat yang bisa memeriksa saraf manusia. Itu dia menemukan ada sebuah warna hitam, artinya saraf-saraf itu putus-putus. Ya, dan dia menemukan ada 1 miliar saraf terputus kalau anak itu dimarahin. Ya, kalau kesimpulan kita begini, kalau kita lagi marah, itu saraf banyak yang berputusan, itu 1 miliar loh hitungannya. Jadi wajar kan ketika kalau kita marah itu kita salah mengambil keputusan. Orang kalau mengambil keputusan saat lagi marah, itu pasti salah. Kenapa? Ada 1 miliar informasi yang dia bisa selesaikan, tapi karena dia lagi marah terputus, jadi apapun permasalahannya itu salah. Jadi kenapa banyak orang-orang bijak mengatakan jangan ambil keputusan saat kamu sedang marah. Karena 100 saraf yang berisi 700 GB per saraf, kalikan aja itu 1 miliar kali 700 GB, itu informasi yang kita pelajarin hari ini itu hilang semuanya. Jadi potensi kita itu yang harusnya bisa jawab masalah, ya nggak bisa. Nah makanya di dalam surat Al-Luqman itu kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena bersyukur itu membuat saraf itu semakin terhubung. Makanya kalau kita lagi syukur, lagi sabar, ada masalah kita bisa tenang. Oh ini kayaknya bagusnya masalahnya diselesaikan dengan cara diskusi, atau ini bisa diselesaikan dengan cara perintah dan sebagainya. Makanya itu muncul hikmah. Hikmah itu kan bisa menyelesaikan segala masalah yang diberikan, ya kan? Nah, ketika kita lagi marah nggak akan bisa mampu kecuali kita harus sabar. Jadi banyak ya faktornya, salah satunya emosi. Nah, kemudian ada yang menarik lagi, ketika anak itu dipukul, ada puluhan miliar saraf yang putus. Ya, jadi kalau kita nanti jadi orang tua, jangan sering marahin anak, apalagi anak-anak yang memang di usianya 10 tahun ke bawah, itu jangan dipukul tuh. Sesalah-salahnya anak kecil di usia 10 tahun ke bawah, jangan dipukul. Karena akan memutuskan dendrit di sarafnya, dan itu membuat dia semakin berkurang kecerdasannya. Paham? Ya, hari ini kita bisa lihat kenapa anak-anak SD itu parah banget pelajarannya gitu kan. Kenapa? Karena memang sering dimarahin oleh orang tuanya. Itu baru marah, belum lagi dipukul. Dipukul itu 10 miliar sarafnya putus. Kau ya kurang ajar, ketepak, apalagi bagian wajah. Ini bagian saraf terkumpul semua. Kalau sementara dalam Islam, pukul ayah, perintahkan, ya. Muru'ah auladukum bis sholah, ya. Perintahkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah dia, wadribuhum. Pukullah mereka ketika usia 10 tahun. Jadi boleh mukul itu di usia 10 tahun. Karena apa tadi? Saraf-saraf anak yang usia 7 tahun ke bawah itu kan lagi rapat-rapatnya. Jangan dipukulin dulu gitu loh. Ya, jadi dipukulnya udah 10 tahun karena dia sudah mulai paham dan mulai menuju 14 tahun. Fokus dia pada satu bidang. Dan pukulnya pun nggak boleh di bagian wajah. Ini dalam parenting itu mukul tuh hanya di bagian telapak tangan atau di bagian pantatnya gitu loh. Paham ya? Karena itu sarafnya sedikit sekali gitu loh. Jadi kenapa kalau kita megang sesuatu itu kan agak lama kalau di telapak. Tapi kalau coba di kulit sini kan terasa langsung kan? Panas dingin, misalnya katakanlah air panas. Ini langsung kena kulit ari di luar, itu langsung kepanasan. Tapi kalau pakai telapak tangan kita, palm kita, itu kan nggak terlalu panas. Oke ya, paham ya? Jadi kalau ini Masya Allah ya, dalam pendidikan tuh pukullah anak di area-area yang sarafnya sangat sedikit. Luar biasa ya Islam ya. Nah itu dia. Kemudian kalau kita sedang marah, kita berantem-berantem, itu justru banyak saraf yang berputusan. Kecuali kalau memang dalam pertandingan olahraga. Tapi kalau dalam hubungan masyarakat, janganlah. Apalagi kemudian seorang suami melakukan KDRT. Makin nggak cerdas istrinya atau memukulin anaknya, makin turun kecerdasannya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian selain tadi dimarahin, dipukulin, ada hal yang luar biasa dari penelitian Profesor Elliot. Ya, Elliot, profesor ini namanya. Dia mengatakan bahwa ketika anak itu dipeluk, disayang, ya, dicium, ternyata puluhan miliar sarafnya terhubung. Wah, jadi ternyata kasih sayang, kelembutan, gitu ya, penghargaan, apresiasi, termasuk tadi rasa syukur, itu akan menghubungkan puluhan miliar saraf. Semakin banyak bersyukur, semua informasi yang ada di saraf kita itu terhubung. Itulah. Jadi kalau misalnya, Bang, kenapa bisa putus, bisa nyambung? Ya karena memang saraf itu salah satu sifatnya adalah neuroplastisitas.
Ya, neuroplastisitas itu artinya ya saraf kayak karet. Jadi kalau dia diikat dia kuat, tapi kalau nggak diikat lagi kan lama-lama karet itu kalau nggak di apa gampang lepas dia. Paham ya? Jadi kalau kita semakin belajar semakin kuat, kalau kita nggak belajar itu lama-lama putusnya lambat tuh. Tapi kalau dimulai langsung semua saraf yang tadinya terhubung putus. Makanya ada orang yang nggak seneng sama orang yang memukulnya, memarahinya. Cobalah, kenapa kita sulit belajar fisika? Karena kita dulu dimarahin guru fisika. Saya nggak suka fisika itu waktu SMA saya pernah diusir dari kelas fisika. Ya, gara-gara saya ikut rapat OSIS. Diusir gitu. Dan itu akhirnya saya nggak suka kok kayak gitu. Saya kan OSIS ini rapat belajar gitu loh. Ini buat kawan-kawan. Saya bukan mau keluar sengaja. Tapi guru nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak masuk kelas saya, kamu nggak menghargai saya. Saat itu saya benci kali fisika. Jadi bukan karena kita nggak punya potensi fisika, tapi karena memang kita nggak suka sama cara gurunya atau perilaku gurunya. Nah, ini harus difahami. Ya, tapi alhamdulillah sekarang saya senang fisika kok ya. Karena apa? Saya belajar dengan praktek dengan orang-orang yang membuat saya jadi senang dengan fisika karena fisika itu ilmu kehidupan. Oke ya. Dan kemudian apalagi bisa memutuskan benar. Tadi Zaki bilang asap rokok. Karena asap rokok itu sendiri itu merusak paru-paru ya. Dan paru-paru itu ada banyak saraf ya. Miliaran saraf terhubung ke otak. Jadi kalau misalnya paru-paru rusak akan berpengaruh pada saraf di otak bagian paru-paru tersebut ya dan semuanya. Ya, jadi hal-hal yang buruk kenapa Allah larang gitu ya. Kan rokok itu termasuk in kuntum minaz zalimin. Bang, tapi ada orang yang merokok usianya lebih lama daripada orang yang nggak merokok. Masalah usia itu sudah ketetapan Allah. Jadi jangan di-compare ya, di-benchmark dengan orang itu beda-beda usianya. Allah sudah tetapkan. Jadi kalau benchmarknya gini, kalau dia nggak merokok usianya 90 tahun. Tapi karena dia merokok usianya jadi 80 tahun. Paham sampai sini? Ya, jadi itu nggak bagus sekali itu ya, merusak organ berarti merusak saraf karena setiap organ itu terhubung dengan miliaran saraf. Kemudian bagaimana Bang, dengan polusi termasuk salah satu polusi itulah kenapa kalau kita di rumah sakit pakai masker karena banyak sekali virus yang bisa merusak organ dan organ itu merusak saraf-saraf. Oke. Kemudian banyak alkohol. Nah, ternyata kenapa sih alkohol itu haram? Karena ketika ini ada saya lihat di akun Instagram ketika seseorang merokok itu, mohon maaf, alkohol itu mematikan ya memutuskan saraf-saraf sehingga ketika minum alkohol hampir bukan puluhan ya, saya rasa itu ratusan miliar saraf itu terputus. Jadi ketika orang mabok gitu ya, mabok alkohol bukan mabok perjalanan gitu ya, itu udah dipastikan dia tidak bisa berpikir dengan baik, ngomongnya jadinya nyeleneh gitu ya, koordinasi tubuhnya juga enggak stabil gitu. Nah, itu salah satu penyebab juga. Jadi kalau saya menilainya gini Zaki, apapun yang Allah larang itu sebenarnya untuk menjaga saraf kita, akal kita. Ya, apapun yang Allah perintahkan itu semakin menguatkan, termasuk tidur. Kalau tidur cepat, ya, itu saraf kita bisa istirahat. Tapi kalau udah jam 12 ke atas, ya, saraf kita akan terganggu tuh, terganggu banget. Makanya kalau kita ada tugas, ya, jurnal yang harus dikerjakan, lebih baik habis isya tidur, kemudian bangun jam 2 ngerjain daripada kita kerjain sampai jam 3, habis itu besok kita bangun keliengan, presentasi gagal semuanya. Atau kita pakai belajar itu belajar cepat gitu ya. Kita belajarnya 1 hari, besoknya kita udah keliengan mau ujian, gagal semuanya. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa Rasulullah perintahkan kita untuk tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, itu untuk menjaga saraf-saraf kita. Jadi percayalah kata Allah, percayalah kata Rasulullah, apapun yang diperintahkan mereka, ya itu baik untuk otak kita. Jadi potensinya semakin baik. Paham ya sampai sini itu aja. Oke, karena waktu kayaknya kita lanjut ya, Bang Bobi. Boleh Bang, lanjut silakan. Ini ada yang mau nanya, simpen aja dulu pertanyaannya. Oke, makin menarik ini insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, saya share screen lagi. Oke, ini potensi manusia. Ini tadi yang saya katakan bahwa otak bersifat neuroplastisitas. Jadi dia akan terhubung dan lepas ketika ada hal faktor-faktor penyebabnya yang seperti saya katakan sebelumnya. Oke.
Nah, kita bisa lihat misalnya di sini ada Steve Jobs dan Steve Wozniak gitu ya. Steve Jobs ini sendiri dia anak seni, anak sastra dia nih. Ya, kuliahnya di sastra, tapi kemudian kenapa dia menjadi penemu gitu ya, founder dari Apple? Sebenarnya yang jago itu secara mesin adalah Steve Wozniak. Tapi karena kecintaannya pada mesin membuat dia nggak bisa melihat kecerdasan manusia. Sementara Steve Jobs itu karena orang sastra, orang seni, mengenal perilaku manusia. Maka dia ingin ingin menemukan sebuah alat yang memudahkan manusia. Karena kebutuhan manusia itu, nih kalau misalnya buat surat menyurat gimana supaya enak. Kalau dulu komputer itu, ya, itu pakai DOS gitu ya. Mungkin Pak Bobi pernah itu pakai DOS, waktu saya juga kuliah pakai DOS hitam, ketik, aduh nggak enak banget, itu mau apa, mau diapain gitu. Kemudian dengan feels-nya, ya, Steve Jobs yang paham seni, paham manusia, dia mengatakan pada Steve Wozniak, coba kita bikin alat deh yang bikin orang jadi lebih mudah. Akhirnya ditemukan. Jadi sebenarnya yang membuat alatnya adalah Steve Wozniak, tapi potensi yang luar biasa dari Steve Jobs tentang mengenal manusia itu disatukan. Itulah kenapa pentingnya kita berkolaborasi. Dalam Islam itu silaturahim itu akan memperpanjang umur, kemudian memperlancar rezeki. Ya ini kan tadi. Jadi jangan bisnis sendirian, kerja sama orang, jangan belajar sendirian. Saya nggak sepakat kalau ada mahasiswa yang di kos, kemudian dia ke kampus, balik lagi ke kos, dia nggak bersosialisasi. Maka LDK itu penting. Ya, ya, kalau keluar dari LDK dia akan mengurangi saraf-saraf yang terhubung, gitu aja ya. Jadi kalau kita futur, ingatlah bahwa banyak saraf-saraf yang terputus. Jadi kita harus balikin lagi karena kita kemampuannya di sana. Nah, termasuk juga dengan siapa ini? Ya, penemu Amazon ya. Apa namanya? Eh, saya lupa nama beliau, tapi memang beliau ini suka hal-hal yang penasaran-penasaran. Termasuk juga penemu Nike gitu ya, ownernya Nike itu juga dia berkolaborasi. Banyak sih orang-orang yang berkolaborasi akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, sekarang teman-teman gimana sih menentukan kita ini punya potensi apa-apa saja? Nggak usah bingung. Teman-teman bisa buka Android-nya. Ini saya akan stop share, saya share-nya di sini ya. Oke, sudah lihat? Teman-teman boleh ketik di web browsernya itu temubakat.com. Ya, langsung di sini, temubakat.com.id. Ya, sudah dicoba. Agak repot karena nih teman-teman menggunakan satu gadget dengan dua aplikasi Zoom dan browser. Oke, temubakat.com. Oke, tapi saya jelasin dulu lah ya. Nanti bisa teman-teman praktek setelahnya. Nah, perhatikan temubakat.com ini ditemukan Abah Rahma untuk bisa menilai bakat kita dengan cara gratis. Tapi kalau yang berbayar fiturnya lebih banyak lagi. Nggak apa-apa, karena kita memang belum sudah yang gratisan aja. Coba perhatikan di sini nanti teman-teman bisa baca bagi apa itu namanya personal branding gitu ya. Apa yang kemudian disebut dengan strength typology dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti ketika udah buka ini pilih fitur ayo kenali dirimu sekarang. Nah, ya, ayo kenali dirimu sekarang. Oke, kita klik. Nah, ketika kita klik, teman-teman sekalian nanti akan disuruh untuk mengisi identitasnya, ya. Ya, kita katakan di sini, oke. Kemudian nanti pilih jenis kelaminnya, tanggal lahir dan seterusnya. Oke, ini saya buat aja, asal aja. Kemudian ini Bang Medan. Oke, saya buat 2000. Dikunci nak. Oke, mahasiswa, organisasi, LDK, Unimed misalnya gitu ya. Sama Om. Ya, tunggu ya nak. Kemudian siapa yang nyaranin? Guru saya. Oke, karena saya nyaranin guru saya. Kemudian next. Nah, memilih paling cocok. Jadi teman-teman itu ini banyak nih, banyak banget. Nah, teman-teman itu dari sekian banyak pernyataan, pilih aja 5 sampai 7 yang paling sesuai yang kita inginkan. Yang paling sesuai dengan diri kita. Contoh misalnya gini.
Apakah kita senang menjadi pengelola urusan bisnis organisasi yang rapi dan baik? Oke, oke ini saya banget nih Bang, gitu ya. Menjadi perwakilan dari suatu organisasi, oh saya Bang, kalau udah ada acara-acara saya jadi perwakilannya. Oke, penggemar hal-hal detail dan selalu melakukan analisa terhadap berbagai, enggak Bang, saya enggak suka yang detail. Oke, lewatin aja. Nah, jangan langsung pilih 5 atau 7 seperti ini ya. Tapi baca lagi yang lain gitu loh. Baca dulu. Ah, bukan ini bukan, enggak jadi. Ini lebih cocok yang ini gitu ya. Hebat dalam meyakinkan dan mempengaruhi orang lain untuk beli barang-barang saya. Oke, ini gitu. Jadi sebelum mengisi, pastikan Anda sudah baca semua pernyataan ini. Pilih 5 sampai dengan 7. Ya, gemar berpikir jauh. Oh, saya banget nih Bang, saya punya cita-cita tuh jadi seorang milioner gitu. Oke, silakan. Mampu melakukan perencanaan jangka panjang. Udah saya buatin Bang jangka panjangnya. Oke, bagus. Jadi dibaca semuanya. Udah baca semua baru pilih. Ya, mampu menjadi penengah. Oke Bang. Membuat orang lain semangat. Oke Bang. Udah dapat ini 5 sampai 7. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia kalau 8 kita pilih, pasti nggak mau dia. Disuruh satu lagi kurangin. Ya, oke lah Bang kalau gitu ini aja saya kurangin karena saya lebih cocoknya ini. Udah 7 baru next. Nah, ketika next, ya teman-teman nanti disuruh milih lagi. Tapi apa? Milih yang tidak cocok. Kalau tadi paling cocok, yang ini paling nggak suka banget. Aduh Bang, saya nggak suka detail-detail. Iya udah oke, nggak apa-apa. Tapi baca lagi semuanya. Mampu dan pandai melakukan, aduh apalagi nih Bang, uang saya habis aja mulu nih ya. Oke, buat gitu ya kan. Ya, seminggu udah habis uang jajan, ya kan? 3 minggu ngutang. Oke, buat aja di sini. Senang melayani mendahului orang lain. Ah, ngapain Bang, boro-boro ngelayanin orang. Oke, ya. Mampu membuat jurnal. Ini lagi, Bang, gitu ya kan? Oke, buat pokoknya pilih 5 sampai 7 yang Anda nggak mau, ya. Ini saya anggap aja 1, 2, 3, 4, 5. Boleh 7, Bang? Boleh. Ini soalnya saya nggak senang kali, Bang, nulis-nulis gini. Ya udah, ya, tambah lagi, ya. Nah, oke, misalnya ini, oke. Dah, next. Nah, nanti muncul pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah memilih yang cocok. Tadi yang pertama paling cocok, yang kedua paling tidak cocok, yang ketiga yang cocok. Jadi bedakan. Ini artinya sisa-sisa kan, sisa pernyataan-pernyataan. Oke lah Bang, mampu mudah mengorganisir. Ah ini tadi Bang, kalau tadi kan nggak banget, ada ini aja. Oke, baik. Menyukai aktivitas memberikan perhatian dan perawatan dan dukungan kepada orang lain termasuk ghosting. Oke, masukin gitu ya kan. Gemar memberikan perintah, kadang memaksa, berani menghadapi masalah secara langsung. Waduh Bang, saya nggak berani nih Bang. Oke, nggak apa-apa. Oke, bisa membayangkan ya, mendidik, ini nggak saya banget Bang. Oke, pilih 5 sampai dengan 7. Saya pilih di sini 7. Kemudian next. Nah, pertanyaan keempat adalah pertanyaan terakhir. Memilih yang tidak cocok. Memilih yang tidak cocok. Kalau tadi kan paling cocok, paling tidak cocok, cocok, dan tidak cocok. Jadi kategorinya ada 4. Oke, ya pilihlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, finish, selesai. Maka ketika selesai akan muncullah keterangan tentang diri kita. Udah selesai, cuma 4 tahap aja. Tapi ingat, saran saya adalah teman-teman tuh harus baca lagi dari ulang, jangan sampai salah milih. Karena salah milih, salah analisa. Ya. Nah, nanti bisa diulangin, bisa. Oke, inilah dia hasilnya. Nanti kita akan lihat di sini. Oke, ini saya kecilin. Coba perhatikan. Dia pertama adalah ada gambar. Iya, minatnya. Kita kelihatan ada yang warna merah. Ini warna merah ini kita banget. Jadi ternyata kalau kita baca di sini ambassador. Wah, Bang, aku punya potensi jadi duta besar. Iya, kamu punya potensi untuk itu. Oh, bisa jadi motivator? Bisa. Belajar sama saya, belajar sama orang motivator lain, silakan. Punya kemampuan. Ini Bang, mediator Bang, sebagai penengah kayak apa ya, wakil presiden Pak Yusuf Kala. Oke, silakan, gitu ya. Bang, bisa juga nih seller Bang, saya jualan. Ya cocok, udah mainkan. Nah, jadi potensi yang merah-merah ini adalah potensi kamu yang pertama. Ya, kategori pertama itu adalah yang merah-merah ini, ya, strategis, visionari, berarti ini seorang leader. Ada administratornya juga punya, surat menyuratnya rapi, gitu ya. Oke, kemudian yang warna berikutnya adalah warna kuning. Nah, ini pilihan kedua Bang, bisa jadi caretaker Bang, bisa. Ranger Bang. Nah, apa sih Ranger? Ini ada dijelasin. Udah,
munculkan aja mouse di sini, nanti dijelaskan apa-apa aja potensi kita, ya. Tapi nanti dijelaskan juga di PDF. Nah, udah selesai nih gambar-gambarnya, baru lihat sebelah kanan, personal branding. Jadi kenapa sih Bang Yudi buat namanya Bang Yudi? Kan harusnya Bang Yudi itu lebih tua gitu ya, dipanggil Bapak atau Om. Waduh, enak banget. Karena saya nge-branding diri saya itu sebagai seorang abang yang biar nampak semangat terus, nampak lebih muda terus, itu rahasianya Bang Bobi. Jadi saya, walaupun nanti usia 60 tahun, saya pengen tuh anak SMP pun manggil saya abang gitu loh. Supaya memang agak nggak jauh beda usianya. Itu juga bagian dari psikologi manusia. Itu personal branding. Ya, jadi kalau dibilang misalnya Zaki, oh Zaki anak Unimed atau Zaki Uin gitu kan. Oh Zaki yang begini-begini, itu namanya personal branding dan ini kita sering abai. Jadi kalau mau jadi orang-orang yang maju ke depannya, milikilah personal branding, baik dari nama, baik dari potensi, itu akan kelihatan. Nah, personal branding kalian menurut temubakat.com di sini nanti dijelaskan sesuai dengan yang kita pilih. Ya, ada administrator, berarti bisalah kerja-kerja di bawah di meja gitu ya, di kantoran. Bisa juga ngambil jurusan hubungan internasional. Sayangnya ini kita dapatnya waktu kuliah kan. Harusnya waktu SMA, jadi bisa milih jurusan. Ini juga saya pakai untuk anak-anak SMA. Tapi kalau enggak, minimal kalian udah bisa menentukan pekerjaan yang paling lu banget itu di sini. Sebagai mediator, motivator, atau kalian bisa buat di profil kalian CV potensi gitu ya. Administrator, cocok, bisa siap untuk menjadi seorang motivator, buat aja dari sini. Nah, lumayan kan jadi portofolio. Nah, kemudian nanti kalau ditanya apa sih ke visionary, ya Pak, saya bisa nanti sebagai seorang yang visioner mau arah kemana nih perusahaan kita dan seterusnya. Kemudian typology ini yang gambar ini sama dengan yang ini ya. Jadi dia ditandainya merah-merah, baru kedua orange. Nah, kalau yang putih ini ya, yang putih itu netral, boleh diambil boleh enggak. Bang, kalau mau milih yang mana? Yang merah dulu selesaikan. Kalau nggak cocok yang merah, Bang, ambil yang kuning. Nggak cocok juga putih. Tapi jangan ambil yang abu-abu dengan yang hitam. Stres nanti teman-teman. Kalau kerja misalnya seperti ini ya, analis. Ini saya tadi udah milih. Hasilnya hitam itu analis. Jangan kerja sebagai seorang analis. Lu nanti stres banget. Karena memang itu bukan lu banget gitu. Tapi kalau nggak ada kerjaan, Bang, ya udah kalau nggak ada kerjaan, ini posisinya ambil. Tapi dipastikan kamu akan stres gitu loh. Bang, supaya nggak stres gimana? Ya udah, nikmatin aja, senengin aja, cintain aja, nanti lama-lama juga bisa. Bisa, Bang, bisa. Tadi kan karena kita jangan terpaku ya. Saya kadang-kadang ngelihat alat-alat tools ini, tools minat dan bakat. Saya nggak suka kalau ada seorang pakar mengatakan ini kamu tuh seumur hidup begini. Enggak, karena manusia itu tadi punya sarafnya berkembang terus. Jadi kalau tadi sarafnya itu nggak terhubung, misalnya tadi ya analis programming gitu. Kita nggak punya potensi itu. Tapi karena kita belajar, jadinya akhirnya dendritnya terhubung, terus kita pelajari selama 3 tahun, itu makin tebel, makin kuat, jadinya makin potensi. Cuman saran saya, pilihlah yang paling menyenangkan buat Anda itu aja. Berdasarkan alat ini, tools ini, kita disarankan yang merah dulu, baru yang kuning atau orange, baru yang putih, baru yang abu-abu, baru yang hitam. Tapi dipastikan bahwa yang pilih abu-abu atau hitam nanti kita stres sendiri. Supaya nggak stres, ya Anda nikmatin aja, cintain, gitu ya. Oke, kemudian masuk ke strength cluster. Nah, inilah kekuatan kita. Ya, kekuatan kita itu di mana? Ternyata saya itu senangnya networking, senangnya ketemu orang. Kalau ketemu orang makin berenergi, kalau di rumah aja makin lemes gitu. Artinya, teman-teman nanti bisa masukin juga ke portofolio atau CV-nya kelebihan ya. Suka networking, buat aja begitu. Ini networking saya tes tadi, ya ini dengan asal tadi ya. Itu 29%, itu gede loh. Emang ini hidup kita harus, kalau udah kayak gini teman-teman punya networking, banyak-banyak temenan, jumpain banyak orang. Nah ini kunci sukses kita di situ. Ya, kemudian headman. Oh, kalau gitu jadi pemimpin. Jadi kalau ada organisasi jadi ketuanya, gitu ya. Atau mungkin awali dari karir wakilnya. Jadi ini cocok untuk jadi pengusaha gitu ya, CEO dan sebagainya. Generating ide. Oh, ini banyak ide-ide. Oh, menarik. Berarti kalau gitu banyaklah berkumpul, banyaklah baca buku, berkumpul sama orang-orang cerdas, kumpul sama orang-orang pengusaha supaya ide-ide kita makin banyak. Ikutin seminar-seminar. Ini orang-orang generating ide kayak gitu. Banyak baca, banyak ikutin seminar ya, diskusi.
Kemudian elementary, oh ini yang apa standar-standar aja ya, memiliki kemampuan untuk bisa mempelajari banyak hal, gitu ya. Oh berarti punya. Nah kalau kalian mau lebih jelas detailnya, ambilnya download versi PDF. Ini kalau kita download, nanti keluar hasil atau download nih, ya keluar PDF-nya. Nah di PDF ini kita bisa bahas. Nah ini dijelasin nanti itu. Oh ya sebelum itu kita lihat di sini ya. Ini keterangan kita nih, yang di sini sebelum PDF nih. Yudi, Anda adalah orang yang teratur rapi. Nah, ketahuan tuh ya, suka melayani dan segala sesuatunya harus direncanakan. Ini keterangan kita. Inilah sebenarnya profil kita. Tadi kalau dijelaskan Bang Bobi tentang profil saya sekian, ini bisa jadi profil Anda juga. Ya, ini profil Anda. Inilah karakter Anda dari yang Anda pilih. Jadi kalau asal pilih, salah pilih, inilah hasilnya juga salah. Ya, ini tentang diri Anda di sini. Oke. Kemudian kita ke PDF. Nah, di PDF ini akan dijelaskan gini. Ya, potensi kekuatan Anda, potensi kelemahan Anda, kemudian bagaimana cara membacanya, headman itu apa, elementary itu apa, ini dijelaskan ya. Nah, oke, nanti kalau ini tentang tadi strength clusternya ini. Strength clusternya cuma 8. Oke. Nanti Anda bisa pelajari, baca aja, keterangannya semua ada di sini kok. Nah, jadi baca ini insya Allah akan membuat kita paham. Terus Bang, saya mau jadi dokter, apa aja sih tipologinya untuk jadi dokter? Kamu punya tipologi caretaker, suka melayani orang, server, ya, melayani juga nih, melindungi, merawat, analis, mikir, restorer, mengembalikan, ya dong. Masa jadi dokter habis operasi bedah paru-parunya hilang gitu ya kan, nggak bisa dikembalikan. Nah, atau safekeeper ya, membuat orang jadi merasa nyaman. Oke, ini kalau kita punya typologi ini bisalah untuk jadi seorang dokter ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya rasa ini dulu. Selamat mencoba. Kalau bingung ya udah baca aja ini. Ini halamannya sangat lengkap, gratis. Mudah-mudahan Abang Rahmat terus mendapatkan pahala jariah ya. Dan saya juga kebagian karena jelasinnya. Tapi begitu aja Bang Bobi, sudah jam 7:30. Baik, makasih Bang Yudi, penjelasan yang sangat menarik ya untuk sahabat One Track yang lainnya terkait dengan bagaimana kita mengenali diri kita dengan tools yang ada. Ada sebuah aplikasi di temubakat.com ya, sehingga sahabat-sahabat sekalian bisa juga coba self assessment, pastikan lagi dibaca dari rangkaian pertanyaan mana yang paling pas atau paling cocok dan mana paling tidak cocok ya. Jangan pula nanti ketika baca kalimat pertama itu langsung dipilih, nanti takutnya bias semuanya karena apa ya, spontanitas otak kita pasti akan melihat yang pertama kali merasa cocok akan terpilih gitu. Tapi ingat sebelum milih yang pertama juga dibaca dulu yang lain, dibaca sampai ke kalimat yang terakhir sehingga kita bisa timbang pilih mana yang paling cocok dengan kita. Gitu ya Bang Yudi ya. Iya. Baik, rasanya juga pertemuan hari ini kurang waktunya ya. Karena pembahasan tentang bagaimana mengenali bakat diri itu kita bisa mendalami lebih jauh lagi ya. Nah, ini hanya pengantar untuk bagaimana kita bisa melihat sejauh mana dengan potensi yang ada. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan dari sahabat One Track yang lain, kami persilakan. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan tadi, Aura Najma, menanya dia tadi di chat. Ada. Silakan Aura Najma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh open cam, Bang. Oh iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. sudah open cam ya Bang ya? Oke, lanjut. Ya, baik. Afwan, Ana pakai akun istri. Jadi kalau ada kajian gini buat keluarga Bang Yudi. Pantas, saya pikir kok jadi laki-laki. Nah, izin perkenalan, nama Muhammad Agung Aditya. Ya, Gung. Tio dari Batang Kuis. Nah, jadi Bang Yudi, izin nanya Bang, dari materi yang Masya Allah tadi, untuk parenting anak tadi kami itu alhamdulillah orang putri yang Bung, maaf Bung, kayaknya backsound Agung perlu dikecilin, saya nggak jelas sebenarnya. Bukan backsound dari anak itu Bang. Oh ya. Oh, backsoundnya apa? Kak Dewi, backsoundnya di off kan dulu bentar.
Nanti aja Baik. sesi backsoundnya. Oh, sesi muhasabah ya? Belum ya? Ayo Gung, lanjut Gung. Bang Lara ya. Ya. Nah, Bang Yudi, jadi kan kami ini ada terkait parenting tadi dari Bang Yudi untuk tidak memarahi anak. Jadi alhamdulillah Ana dan istri itu sejak awal menikah sudah sepakat untuk menjaga lah agar tidak membentak, memukul atau memarahi anak. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tetap menjaga konsistensi itu gitu Bang. Dan benar yang Abang bilang, kecerdasan dan bijaknya anak itu alhamdulillah lebih lah kalau anak perhatikan lebih baik gitu. Tapi di satu sisi ketika si anak tadi meminta sesuatu gitu kan, anak kurang tahu Allah alam apakah karena kami yang nggak pernah marahin gitu kan. Jadi ketika beliau meminta itu dan nggak terturuti, lebih sering tantrumnya seperti itu. Mungkin gimana untuk mengatasi itu? Kemudian boleh nambah nih ya Bang Yudi ya Boleh, nanya. boleh. Nah kemudian untuk menemukan bakat diri Bang Yudi. Jadi alhamdulillah kalau sudah mulai terlihat lah kalau misalnya di kami yang sudah mulai beranjak ini kan Bang, udah lumayan dewasa lah, sudah mulai terlihat bakat-bakat di diri pribadi itu apa. Namun nggak jarang ketika ingin menekuni yang kami rasa itu merupakan bakat kami, di satu sisi mungkin ada komentar-komentar dari masyarakat sekitar gitu, atau dari mungkin yang lebih sering dari teman-teman atau dari orang terdekat terkait apa yang sedang ditekuni. Lalu bagaimana tips dari Abang untuk bisa menjaga konsistensi itu tadi ketika kita sudah tahu, oh kayaknya bakat kita tuh di sini gitu. Kemudian mau mendalami dan menjaga konsistensi untuk tekun di bakat itu, gitu Bang. Sama tambah lagi satu lagi Bang Yud. Untuk menemukan bakat dari anak gimana ya Bang Yudi ya biar bisa mengarahkannya lebih optimal gitu Bang. Itu Oke. aja. Pertanyaannya lebih banyak di parenting ya. Nah, kita mulai dari bakat dulu ya. Yang nomor 2 pertanyaan Antom, bagaimana sih menekuni konsisten terhadap bakat kita yang sebenarnya orang-orang terdekat kita justru meragukan. Nah, sama saya juga dulu diragukan, ini bisa menghasilkan nggak gitu ya. Sampai kemudian saya yakin nih potensi saya itu menjadi seorang motivator gitu ya, trainer gitu. Saya itu minta izin ke orang tua ya, ke mertua untuk bisa berangkat ke Bogor karena ilmunya banyak di sana gitu. Seminar-seminar banyak di sana. Itu mendapatkan tantangan juga. Ngapain ke sana? Di sini udah ada kerjaan tetap. Di sana nggak ada kerjaan. Mau gimana ngidupin keluargamu dan seterusnya. Memang di mana-mana itu orang terdekat kita lah yang menghalang-halangi karena sebenarnya mereka itu sayang sama kita, nggak mau kita terlantar, ya kan? Karena mereka pakai patokannya adalah patokan mereka sendiri di zamannya mereka, sementara kita hidup di zaman kita gitu loh. Ini nanti kita jadi orang tua juga begitu loh. Ya, kita pun nanti akan ketika mendidik anak kita udah besar-besar, ngelihat potensinya sayang kali, kita akan mengulangin hal yang sama. Tapi dari sinilah kita belajar bahwa kalau sahabat bilang ya Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman itu berbeda-beda kebutuhannya. Hari ini aja kebutuhan hari ini dengan kebutuhan lalu itu berbeda. Orang tua kita tuh berpikir gini, karena mereka hidup di zaman yang sulit mencari pekerjaan, maka mereka menganggap carilah pekerjaan yang relatif aman, yang ada pensiun. Ngapain yang freelance? Kan kita Agung kan freelance ini kan? Ya kan sampai ke Kapadokia gitu ya. Ngeri banget. Iya Bang Yudi, benar. Jadi, waduh, ini luar negeri sayang duitnya bagusan buat keluarga. Padahal kita di sana itu untuk mengupgrade gitu loh. Tapi sudut pandang mereka berbeda. Nah, ini jadi masalah. Tapi bagi kita yang punya komitmen bahwa inilah hidupku, inilah passionku, udah jalan aja. Ya, tinggal terus belajar lagi. Misalnya, kalau misalnya mau di freelance sebagai seorang fotografer, desainer, ya, seorang traveler, pelan-pelan aja ikutin orang lain, ikutin. Saya juga gitu, jadi seorang motivator karena ngikutin motivator di sana, hidup dia, ya. Sampai kemudian ketika itu saya ke Bogor, itu saya dilarang bawa anak dan istri, padahal itu anak istri saya gitu loh. Itu ujian berat saya, ya Allah ya Robbi, aku menikahi anaknya gitu ya, nggak dikasih izin. Karena kan saya nggak mungkin tinggal di Bogor itu sendirian, tapi oke lah.
Saya mau buktikan. Kalau memang kalian kurang, saya akan buktikan. Akhirnya saya di sana kuliah pakai uang sendiri gitu ya kan. Kemudian tabungan yang udah ada itu bakal habis. Sementara kerjaan belum jelas. Tapi saya punya optimisme. Allah ini kan maha kaya. Mintanya sama Allah. Jangan minta sama orang tua. Minta sama orang gitu ya, manusia nggak usah. Mintanya sama Allah. Saya yakin karena dengan saya jadi motivator, banyak apa namanya manfaat buat saya, manfaat buat orang lain, dan ketika kita berikan manfaat pada orang lain, Allah turunkan keyakinan saya. Kalau kita melayani orang, itu pasti ada rezeki. Tapi orang tua kita nggak berpikir gitu, kerja baru dapat uang. Kalau sampai teman saya itu stresnya PNS, dia pengen mundur dari PNS. Ya, tapi orang tuanya jangan. Orang tuanya marah kalau dia keluar dari PNS. Padahal ketika dia keluar dari PNS, peluang dia jadi seorang pengusaha dan menghasilkan lebih gede dari PNS itu gede. Tapi itu tadi, ya kalau akhirnya saya nggak bisa meyakinkan dia, karena dia bilang tunggulah bang ya, tunggu orang tua saya meninggal, saya ambil keputusan, saya nggak mau durhaka. Yaudah oke bagus, itu pahala ya. Nah jadi paling mentok gitu. Tapi saya minta izin tuh benar-benar ada ilmu komunikasi yang harus kita pelajari. Nanti komunikasi ke orang tua, komunikasi ke pasangan, ke anak itu ada ilmunya. Ya, jadi kita sampaikan ya Pak, Insya Allah saya akan buktikan ya. Dan saya ketika saya berangkat orang tua ya syukurnya orang tua nggak akan pernah sampai memukulin kita. Kalau kita pun nggak, dia pun nggak setuju, ya sudah ya sudahlah, Bapak udah ngasih tahu gitu. Bukan berarti itu durhaka ya, beda ya. Itu kan masalah pendapat. Coba perhatikan Nabi Ibrahim sama anaknya. Mohon maaf nih, kalau antum ini orang tua kan, ketika kita jadi orang tua, belajar dari Nabi Ibrahim, Ibrahim itu memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Wajib nggak? Wajib. Tapi Nabi Ibrahim bilangnya sama Ismail gimana? Nah, Bapak mimpi lah nyembelih kamu atas perintah Allah. Gimana menurutmu? Itu harusnya nggak usah bilang-bilang. Sini Ismail, sini kepalamu. Langsung gitu. Enggak. Ya harusnya kan kalau kita kan begitu kan. Kau sholat, kau ngambil jurusan ini. Jurusan ini bagus untuk masa depanmu. Belum tentu. Karena itu masuk pada kategori persepsi, kategori pemikiran. Bukan kategori perintah. Ya, bukan kategori perintah. Jadi kita ya santun juga jelasinnya. Ya, ini cita-citaku. Kalau mau tuh saya tertarik dengan filmnya Three Idiots. Itu bagaimana dia seorang fotografer menyampaikan ayah gitu. Ayahnya kan galak banget tuh kan? Ya kan? Tapi kemudian ayahnya pengen dia jadi pakar IT, sementara dia hobinya di fotografi. Dia sampaikan, ayah, aku mungkin akan jadi orang kaya, aku mungkin punya rumah mewah, tapi aku nggak bahagia. Nah, kata kuncinya di bahagia. Ayah pengen aku lebih bahagia ya. Aku lebih bahagia seperti ini. Aku yakin ya, walaupun aku seorang fotografer, gajiku lebih gede dari PNS. Jangan bilang gini bahasanya, ayah, meskipun aku tidak kaya, tapi aku senang dengan fotografer. Jangan, itu doa. Bahaya itu. Jadi fotografer miskin lagi nanti kita. Mending bilang, ayah, aku yakin banyak kok orang-orang di sana yang jadi fotografer buat travel tuh kaya raya. Aku pengen mengajikan ayah, mengumrohkan ayah. Insya Allah ya, mungkin dengan jalan ini ya. Aku mohon ridho ayah aja. Itu pasti ayah tuh diem, dia diem gitu kan. Akhirnya nanti kita yang syukurnya waktu itu saya sudah beli tiket duluan baru ngomong. Jadi udah dia beli tiket cuma nggak berangkat gitu ya. Itu strategi saya gitu. Jadi udahlah berangkatlah. Dan saya berangkat kemudian saya menunjukkan bukti. Alhamdulillah selama 3 bulan saya nggak bawa keluarga. Saya bisa menghasilkan 3 juta per bulan itu. Dan akhirnya orang tua yakin udahlah bawa istrimu. Waduh. Ya jadi eh, bagaimana konsistensi kita adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan memiskinkan hambanya selama dia melayani orang lain, selama dia ingin menafkahi keluarganya. Kalau profesi apapun, jualan pun kita bisa kaya. Ya, kita perhatikan jangan salah itu ada seorang Pak Haji ya, dia jual apa namanya keripik, tapi dia nggak pernah jualnya di Medan, di Deli Serdang, ya di Sumut. Dia jualnya ekspor. Padahal cuma keripik loh, karena dia tahu di sana di luar negeri itu nggak ada pesaingnya. Saya yang jual keripik ubi ke luar negeri ekspor bisa kayak bisa. Jadi jangan sepele dengan kadang orang tua kita gitu yang lihat orang-orang di sekitar kita tuh tengok tuh jualan sate tuh nggak ada kaya-kayanya. Alah di samping rumah saya ada tukang jual sate kaya. Jadi kita cari buktinya. Kadang-kadang orang tua ngeliat yang itu, padahal ada orang lain yang juga sama kayanya, lebih kaya dari itu. Paham ya? Jadi itu konsistensi teman-teman.
banyak terus belajar aja ilmu-ilmu yang meyakinkan diri kita. Semakin kita dekat dengan pembinaan, selalu ikut dalam program-program LDK, udah ikutin aja. Insya Allah itu membuat kita jadi semangat lagi. Oke. Kemudian Bang, bagaimana dengan tantrum anak? Itu memang fasenya, ya. Anak itu di usia 2 paling cepat atau usia 3 ya sampai dengan usia 5-6 tahun itu emang fase tantrum. Tantrum itu adalah fase memang dia sedang mengenal perasaan. Jadi kecerdasan emosionalnya mulai terbentuk di situ. Justru bersyukur kalau anak tantrum dan khawatir kalau anak nggak tantrum. Ya, berarti emosinya nggak berkembang gitu. Sementara anak itu harus belajar tentang rasa suka, rasa benci. Ya gimana mungkin kalau dia nggak ada rasa benci. Jadi ketika orang bermaksiat dia biasa aja. Bahaya banget ya. Jadi tinggal kita mendekatin kakak gitu. Kalau dia sudah mulai usia 5 tahun. Marah ya, sedih ya. Kita pakai perasaan begitu. Iya, Abi tahu kakak lagi sedih, kakak lagi marah. Pelukin aja. Kalau anak tantrum tuh pelukin aja. Tapi dia mukul-mukul sebentarnya itu. Ya, itulah resiko seorang ayah ketika dia dipukulin anaknya lagi marah, terusin aja peluk, dibelai rambutnya atau diusap dadanya. Saya kalau anak tantrum di dadanya atau di punggungnya, itu akan ada banyak saraf di sini yang perlu sentuhan. Ya, di rambut, di leher sini, kemudian di dada. Nah, itu diusap, itu akan membuat dia lebih rileks. Nah, kalau misalnya dia guling-guling, biarin aja guling-guling, tengokin aja ya Allah nak, gitu ya kan. Nanti kakak capek sendiri loh. Tapi tetap konsisten ya. Kalau enggak ya enggak. Jangan dikasih. Saya pernah itu anak saya, ya namanya kalau udah undangan ya, banyak yang jualan mainan ya kan. Itu paling menakutkan bagi para ayah dan ibu kalau udah undangan. Emang kurang ajar tuh tukang jualan. Pandai kali ngambil kesempatan karena itu strategi jualan dia. Jadi ya udah biarin aja, maaf enggak ya. Jadi kalau sebelum berangkat undangan bilang sama anak, kita nggak beli apa-apa ya, sepakat, setuju, iya, oke, apapun, nanti bilang aja. Kakak, nanti dia bilang balon, ya kan? Sambil narik-narik balon, balon gitu kan. Lalu siap-siap guling-guling tuh loh dia. Jadi kita bilang, maaf ya, nah kan kita udah janji, ngomongnya pelan-pelan aja. Kita udah janji, betul kan? Janji kan? Nah, masih mau ikut undangan lagi atau enggak? Kalau enggak kita pulang nih, gitu. Kalau dia nangis ya udah betul-betul pulang walaupun ya cepetin lah makannya selesai kan udah pulang. Jadi dia tahu ini orang tua konsisten. Nggak bisa. Walaupun nanti dia guling-guling nggak apa-apa. Nggak usah malu anak guling-guling di undangan. Biarin aja. Kadang ini harus dipahami bahwa kita ini orang timur. Jadi kalau ngeliat hal yang kayak gitu, guling-guling, ih orang tua kurang ajar, masa beli balon aja nggak sanggup. Bukan nggak sanggup, beli 100 balon pun aku sanggup gitu kan. Tapi permasalahannya adalah kalau kita turutin, dia akan membuat terus berulang-ulang perilaku yang sama dan itu tidak bagus, tidak mendidik. Jadi masyarakat kita nggak tahu mana pendidikan, mana kasihan gitu loh. Ya, kasihan itu nggak menentukan dia mendidik, enggak itu. Ya, menyayangi itu baru penting, mengasihani itu nggak penting tuh. Tapi ada hal-hal tertentu yang penting. Oke, jadi ini harus dipahami. Jadi kalau anak tantrum itu biarin aja dia guling-guling. Ya udah, paling kotor kak, gitu kan bajunya jadi jelek, gitu ya. Udah biarin dia guling-guling, ditengokin semua para undangan kita, nggak apa-apa. Saya biasa kayak gitu. Ya, mental muka tembok itu di undangan, anak-anak tantrum di mall, gitu, biarin aja. Oke, jadi tantrum itu fase yang memang harus mereka hadapi, tinggal kita harus respon. Ya, harus paham dengan keadaan dia lagi marah, dari benci, dia pengen sesuatu tapi nggak dibeli, tapi tetap kita konsisten aja, Gung. Insya Allah. Hari Rabu, Gung, Agung masih di Batang Kuis ya? Oh, oke. Masih Bang, masih Bang. Ya, kebetulan Rabu tuh saya ada ngisi parenting di Masjid Rodo Pasar Gang Pisang sih, tapi jauh sih masih ya pada subuh tanggal 3. Tapi nanti insya Allah ke depan saya mau buat konten-konten parenting. Selama ini masih konten motivasi. Kemudian untuk menentukan bakat anak, nah anak itu gini loh, kalau usia 6 tahun ke bawah itu ajarin aja dia sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Life skill dulu, Gung. Misalnya dia diajarin berenang, itu bagus loh anak-anak untuk berenang karena potensinya akan keluar semuanya. Ya, kalau dia pengen pengen anak itu pengen jadi pinter baca nulis, ya. Alhamdulillah saya terapkan itu waktu saya ikut pelatihan bagaimana membuat anak itu udah jadi rajin baca dan nulis. Setiap malam, ya, atau setiap hari lah kapan Agung sanggup cerita sama dia, baca buku, ceritain ke dia. Itu membuat minat dia membaca tinggi. Tapi tiap hari rutin.
atau sebelum tidur aja. Jadi nanti dia bacain, nanti teringat dia tuh seumur hidup bahwa aku dulu kecil sebelum tidur dibacain, dan itu membuat dia senang baca nanti. Baru kemudian tahap kedua, sediain perpustakaan kecil, ya buku-buku lebih banyak di rumah daripada perabotan. Jadi usia 6 tahun tuh Bung, jangan beli perabotan yang keramik-keramik yang gampang pecah gitu ya. Ya, ambil yang plastik, kayu, tapi lebih banyak buku. Dulu saya investasi sampai ini dimarahin orang tua saya, ya. Tabungan masih sedikit, beli buku harga 2,5 juta itu. Yang orang tua tahu karena saya beli buku apa namanya Halo Balita itu satu paket itu 2,5 juta. Saya lebih ngabisin uang ke buku waktu itu. Kemudian ada banyak sekali ya Muhammad Teladanku itu saya beliin berapa paket. Tuh orang tua nggak setuju itu. Tapi saya lebih bagus beli itu. Jadi karena saya juga nggak terlalu banyak paham cerita, ambil buku bacain, lama-lama dia baca sendiri. Nah, alhamdulillah anak saya yang pertama itu kalau baca buku novel itu ya seminggu selesai, kadang 2 hari 3 hari selesai sama dia. Kenapa? Terbiasa dibacain. Jadi bakat itu bisa belakangan, tapi yang penting skill dia dulu. Nanti kalau udah skillnya banyak, dia bisa gabung-gabungin jadi potensi bakatnya apa. Ya, jadi anak-anak itu dulu. Kalau saya sih melihat penting kah Bang pakai apa namanya itu sidik jari Stephen gitu ya. Stephen itu saya ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga gitu. Setujunya adalah bahwa dia fokus. Saya lebih setuju karena dia fokus. Oh, dia potensinya ini. Tapi ingat, potensi anak tuh berkembang sesuai dengan apa yang dia pelajari. Itu otak manusia soalnya. Ya kan? Jadi jangan ini, jangan itu gitu. Dia harus fokusnya di sini. Itu bagus, benar. Tetapi tidak dikotomi dipisahkan, inilah bakatnya, ini enggak. Semuanya berkembang. Nah, jadi skill berenang dia, diajakin berenang, jadi jatuh cinta sama berenang, kita temenin anak berenang, ya. Kemudian bahasa, suruh dia presentasi. Sampai sekarang anak saya udah baca buku, saya suruh presentasi di depan kami. Coba apa tadi yang dibaca? Itu nanti kemampuan public speakingnya makin bagus. Ya, dikasih hadiah, diajak jalan-jalan, itu dulu. Nanti kalau untuk bakatnya mau apa, kayak sekarang saya susun bakat anak saya itu ketika dia sudah SMA. Jadi saya sudah punya timeline. Ini anak nanti bakal ke Paris, Kediri 2 bulan belajar di kampung Inggris, gitu ya. Jadi kemudian nanti dia magang PKL gitu. Walaupun dia nanti SMA umum izin sama sekolahnya. Kemudian dia belajar apalagi belajar apa lagu dalam Al-Qur'an. Al-Qur'annya sudah 25 juz terus ini diselesaikan sampai mungkin 30 juz. Jadi itu kita punya apa namanya target-target ke depannya itu saya susunnya di SMA, tapi di SD SMP-nya itu saya potensinya tuh dikembangin terus. Jadi nanti kita bahas lagi ya karena sudah hampir jam 8. Ini keren nih kalau one track udah bahas ke parenting ya. Demikian, mohon maaf Bang Bobi, mohon maaf teman-teman lainnya. Insya Allah dengan belajar terus dan belajar sama siapa saja akan mengembangkan saraf-saraf kita dan itu mengembangkan potensi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa nih, Bang Yudi ya. Ternyata selain kita membahas tentang bakat yang ada dalam diri manusia, kemudian juga membakat dalam diri kita, kemudian menemukan bakat anak nih, luar biasa ini. Ini kayaknya melihat dari tadi saya melihat background yang ada di Bang Yudi, ada di Kak Dewi, dan di saya tuh Future Reset Class. Saya diskusi sama istri ya kan. Ini Future Reset Class ini ada kelas yang untuk menghapus kefuturan, ya kan? Bagaimana futur ini turun atau terhapuskan, naiknya kadar keimanan sehingga potensi yang dalam diri kita tuh ada. Ini mantap ini. Artinya boleh dilanjutkan ini kan Bang Yudi ya. Dari mulai awal futur Reset Class. Ini luar biasa nih teman-teman dari Fun Track ya kan. Informasinya baru 2 tahun nih Bang, tahun kedua ini komunitasnya ini. Dan ini launching lagi nih proses tahun yang kedua untuk bagaimana development self development series yang dirilis dari teman-teman One Track, sehingga setiap pekannya itu ada kajian ba'da subuh ya setiap hari Ahadnya. Ini luar biasa. Cakep untuk teman-teman Kak Dewi yang lain juga luar biasa. Silakan untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Baik, sahabat One Track yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata waktu kita juga tak terasa diskusi sama Bang Yudi itu mengalir ya kan. Mulai dari membahas
diri kita bagaimana. Ya saya bayangin tadi saya nggak apa ya, ketika ngasih temubakan.com ya kan, oh iya saya ternyata nggak punya hobi untuk, atau passion saya itu nggak punya hobi untuk desain grafis gitu. Ketika saya dibebankan tugas untuk desain grafis ya kan, seminggu sebulan bahkan nggak siap-siap, stres saya. Tapi ketika istri saya kan ketika memang punya bakat untuk ini ya, kita di rumah sering diskusi, sekarang ada kerjaan atau bagian dari organisasi yang membutuhkan ini, saya yang nggak punya potensi saya lemparkan ke istri gitu, dibantu, alhamdulillah ternyata itulah hidupnya berjamaah Ya, Masya berkeluarga ya Allah. kan. Masya Allah. Tabarakallah. Yang tadi yang kerjaannya saya mikir sendiri bisa sebulan nggak selesai selesai, tapi didelegasikan ke yang punya potensi, punya bakat luar biasa tuh. Baik, demikian untuk pertemuan kita ya Kak Dewi ya. Sahabat One Track yang lainnya, tadi Bang Yodi ada menyampaikan ada kelas parenting ya Bang ya. Ini luar biasa. Setelah saya pandang-pandang Bang, ternyata wajah Bang Yudi itu adalah sosok ayah Irwan yang ada di Jakarta, itu hadir di Sumatera Utara. Masa sih? Ini siap kita untuk kita branding Bang Bang Kalau Yudi untuk sebagai apa ya, tokoh keayahan Sumatera Utara. Tapi bukan berarti menggantikan branding Bang Yudi yang katanya Bang Yudi ya kan, mendekatkan kepada anak muda, tetap kita branding Bang Yudi, tapi tokoh parenting tetap kita harus Insya munculkan Allah. bersama. Siap. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, saya teringat itu ada dari eh, artikel atau buku dari Aba Rohma ya. Itu beliau menyampaikan bagaimana mengasah bakat itu adalah sehingga nanti munculnya ciri-ciri bakat itu adalah isi gitu. Ya kan? Isi itu adalah mudah untuk mengerjakannya. Kemudian lanjut enjoy, senang dengan aktivitas yang dilakukan, kemudian excellent, hasilnya itu nilainya baik gitu. Kemudian earn, itu menghasilkan jasa, kemudian manfaat, bahkan juga bisa menghasilkan benefit atau uang, dan itu menjadi dampak yang luar biasa. Jadi ada 3 aspek menjadi ciri bakat: isi, enjoy, excellent, dan earn. Ini mungkin bisa difasilitasi sama teman-teman One Track, ini bisa pertemuan berikutnya nih bertemu dengan Bang Yudi nih untuk membahas ini semua. Baik, eh kita cukupkan mungkin sebelum diakhiri ada closing statement dari Bang Yudi untuk kita semua. Jujur Bang, kita ketemu walaupun via Zoom, serasa beberapa tahun yang lalu ini serasa di kelas saya menghadiri training motivator dari Bang Yudi, ini hadir kembali. Jadi Alhamdulillah. iya, jadi muncul lagi semangat kita. Baik, Bang Yudi mungkin ada closing statement. Ya, teman-teman sekalian, mari kita coba kembali lagi menghayati ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Ya, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah itu menyampaikan kepada para malaikatnya, Allah itu ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah bukan pemimpin, tapi dia di atas para pemimpin yang membuat orang-orang dipimpinnya jauh lebih baik lagi, jauh lebih makmur lagi, jauh lebih sejahtera. Itu harus keyakinan kita itu kita tanamkan, ya. Kita kuatkan. Kalau Allah itu menciptakan kita itu bukan untuk menjadi pecundang, tapi melainkan menjadi pemenang. Ya, dan teman-teman yakinlah bahwa Allah memberikan kita itu potensi yang besar, yaitu potensi pengetahuan di ayat 31 sampai dengan ayat 34. Teman-teman yakin pada Allah, nggak usah ragu, karena yang meragu-ragukan kita itu adalah setan. Bisikan setan untuk menghancurkan kita, membuat kita jadi nggak percaya pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita futur, kita harus reset. Ya, dan reset itu banyak sekali caranya, bisa ikutin kajian, bisa ikutin lagi seminar, ya, baca buku, ya, tilawah Al-Quran dan lain sebagainya, karena memang kita ini adalah manusia pilihan. Kalau kita banyak nonton film-film tuh, saya kayak nonton Star Wars gitu ya, atau Hello gitu ya, itu ada dikatakan sebagai the chosen one, ya, yang terpilih gitu bahasanya. Dan chosen one itu mereka itu cuma satu. Sebenarnya chosen one itu semuanya yang terpilih. Selama dia manusia, kita adalah manusia pilihan. Oke, untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik, keluarga kita lebih baik,
ya. Insya Allah kita harus pelajari mesin kecerdasan kita yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kalau itu kita maksimalkan, kita udah tahu cara kerjanya, ya, insya Allah itu jadi berkembang. Dan jangan berpikir kalau kita itu nggak mampu di satu bidang. Ya, kalau memang kita mau belajar, pelajari. Tapi kalau kita udah merasa kayaknya bang ada pelajaran lain yang harus saya pelajari, nggak apa-apa. Ya, fokus pada satu bidang itu penting, tapi kita punya potensi untuk mempelajari banyak hal, karena kita punya ratusan miliar saraf atau 70 triliun gigabyte yang setara dengan 500.000 triliun. Ya, teman-teman, insya Allah yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa ayat ini ditempel nih, kalau yang merasa futur tuh ditempel aja di kamar kosnya, gede-gede dibuat, kalau bisa dibingkai bahwa memang kita manusia terbaik. Itu bagian dari afirmasi. Insya Allah kita ketemu di puncak kesuksesan. Ya. Insya Allah yakin dan percaya. Itu dari saya, Bang Bobby. Dan saya sudah follow IG dari One Track. Insya Allah. Baik, terima kasih Bang Yudi. Insya Allah ya, closing statement bahwasannya memang tetap bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya takdir terbaik yang Allah berikan. Pertemuan kita juga hari ini bersama Bang Yudi juga adalah takdir terbaik yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini menjadi, kita doakan bersama juga hadiran Bang Yudi memberikan pencerahan kepada kita semua. Itu juga menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada Bang Yudi, di mana mungkin sahabat Wantrek ada yang juga sudah berkeluarga atau memiliki anak, dan pasti juga proses pendidikan anak juga sangat penting. Itu juga ketika disampaikan kepada anak bagaimana penjelasan terkait dengan keimanan dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala juga pasti akan mengalir terus pahalanya kepada Bang Yudi juga. Baik, kita doakan semoga Bang Yudi sehat selalu, sukses, dan juga keluarganya bahagia semua, ya kan? Dan awet muda, Bang. Luar biasa. Baik, mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir kepada Bang Yudi. Saya kembalikan kepada moderator, Kak Dewi. Terima kasih Futur Asset Class yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bagaimana berinteraksi dengan orang-orang hebat yang ada di One Track ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya, sangat banyak sekali ya teman-teman, kita dapat yang pastinya dapat ilmu, dapat sharing dari terutama tadi Pak Yudi ya, yang sudah sangat Masya Allah sekali, banyak daging yang kita dapat hari ini gitu ya. Dan hari ini juga sesi kelas yang terakhir di Ramadan, insya Allah mudah-mudahan ya, harapan kita semua mudah-mudahan One Track nanti bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi. Terima kasih nih kepada Pak Bobi dan Pak Yudi yang sudah sharing-sharing bareng kita. Semoga Allah yang membalasnya. Mungkin teman-teman seperti sesi sebelumnya, kita ada buat insight ya. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan dibuat insight terbaik, nanti di-upload di Instagram, boleh nanti tag akun One Track dan juga akun Pak Yudi ya. Nanti kita akan share kembali informasinya di grup. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan ya insight-insight terbaiknya terkait materi kita hari ini ya, apa yang didapat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Karena juga waktu sudah pukul 08.06, karena begitu menarik, nggak terasa sudah 2 jam ternyata ya kita kurang lebih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bobi dan Pak Yudi, juga teman-teman semuanya yang sudah bertahan sampai akhir ya, 24 peserta. Tadi di awal kita 24, ini diakhiri dengan 24 juga, Alhamdulillah ya. Mungkin demikian ya, terima kasih kepada teman-teman, kita lepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya, Bang Bob. Insya Allah Ya, ketemu berikutnya. siap Bang. Makasih Bang Yudi. Ya, sama-sama semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat One Track yang lain juga. Terima kasih Panitia. Saya izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.